Selamat pagi satu-satu. Pak Pendeta. Iya, salam sejahtera. Yesus pun nggak ada hubungannya dengan agama Kristen kalau masalah itu. Gini Pak, mohon maaf ya. Tadi ini lagi bicara tentang Paulus yang menghapus hukum Torah. Tadi Bukan ya. Paulus yang Ya, menghapus hukum gini. Saya Taurat. biar ada gambaran ya, biar ada gambaran ya. Jadi tadi diskusi awal tuh, saya kan moderator, siapa yang nengah di sini. Jadi saya simak dari tadi gitu kan. Tapi ketika sudah mau meluas, saya kembalikan lagi ke topik gitu. Jadi intinya ada diksi bahwasanya Paulus menghapus hukum Torah. Ya kan? Kemudian ada sanggahan lagi dari bahwa perkataan ini sendiri dia tidak menghapus. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Torah. Nah, yang jadi problem tadi masalah menggenapi. Kita buka nih, menggenapi dalam bahasa Yunani artinya apa, bahasa Indonesia artinya apa. Ternyata bukan menghilangkan atau membatalkan, itu lain lagi. Bahasa Yunaninya katargeo itu. Kata ya, Ya, benar. memenuhi, ya, mengisi, ya, oke. Menjalani. Jadi kalau mengatakan tidak dihapus, menggenapi, berarti kan masih ada hukum itu. Bukan. Oke, kita Tunggu dulu, bentar, Ustadz Oke, Agung, untuk kita hal ini serahkan baik, untuk ke- hal ini saya serahkan ke Bang Zuma selaku ini. Matius 5. Nanti akan Saya berbicara buka dengan ya, kalian. Matius 5. Ya, kita buka bersama. Matius 5 ayat 17. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Itu kan yang mau diminta kan? Iya, Benar itu tuh? pernyataan Yesus dan dibanding Kalau dengan di pernyataan dalam- Paulus. Kalau di dalam kebenarannya dikatakan Yesus kan mi nomizo hoti erchomai kataluoho nomos eho propertes o erchomai kataluo ala plero. Ya, di situ dikatakan yang mau digenapi Yesus adalah kitab para nabi, nubuatan para nabi, bukan hukum Taurat. Hukum Taurat tidak aku hapuskan itu. Kenapa? Karena hukum Taurat itu telah diikuti oleh jutaan manusia, dan orang yang bergantung pada hukum Taurat itu sudah ada hakimnya yang akan nanti diberikan mandat, yaitu siapa? Musa yang akan mendakwa mereka. Itulah yang akan terjadi seperti perkataan Yesus. Itu dia. Yesus nggak mau. Hukumku Oke. bukan hukum Taurat, hukumku itu kasih. Oke. Beda hukum Taurat dengan kasih. Oke, silakan Bang Zuma bisa merespon. Iya, makasih sahabat-sahabat para guru-guru saya yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengawali dengan pernyataan Nabi Isa di dalam Al-Quranul Karim yang menerangkan dirinya sendiri bahwa beliau diutus hanya untuk kepada Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Ini seirama dengan Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Nah, Coba tunggu Bang Juma, tunggu lo biar jangan. Matius berapa? Mohon maaf, jangan dipotong ya. Tunggu dulu biar jelas dulu. Matius berapa tadi? Ini pendeta ya. Iya, Matius Ya, berapa? oke, pendeta. Pak Pendeta. Sejatinya mohon maaf. seorang pendeta ketika sudah mendengarkan isi Enggak, daripada enggak. data itu Anda sudah tahu. Gini. Anda baru mau bertanya dalilnya, kalau Anda nak kita perlu pelan-pelan untuk menerjemahkan perkataan Bang Juma biar orang dengar. seorang Jawab yang Yesus, seorang aku yang diutus. belajar kalau Iya. sudah dibunyikan seperti itu dia udah tahu di kitab mana, bab mana, nomor berapa. Ini pendeta baru kita mau nggak belajar. perlu ngapal-ngapal kitab. Kita itu perlu melakukan perintah, Apa bukan mengapal kalau kitab. mengetahuinya saja bagaimana Anda bisa melakukan? Jadi nggak usah Aku banyak diutus. cerita, Pak Jadi Pendeta. sekarang aku tanya sama Muzuma. Loh, kok jadi Anda yang ambil alih? Ini kan waktu Tanya, Sebentar, aku tanya sama Pak Muzuma. Pendeta, mohon maaf ya, saya moderator. Siapa Gini. domba-domba yang hilang dari Gini. umat Israel? Kutanya nanti kau Sebentar, Pak Pendeta. saya ajarin, Nanti. nanti saya ajarin. Ya, mohon maaf Bang Zuma, saya jelaskan ke Pak Pendeta. Ketika Bang Zuma bernarasi, Anda catat aja dulu. Oke, Nanti ketika diberikan giliran waktunya Anda, pakai timer. Oke, host Enggak, pakai timer gini, biar gini. adil. Pakai timer. kalau buat timer kayaknya hostnya yang bisa. Tapi beginilah, kita Pakai sama-sama timer, dewasa biar aja adil. lah. Nanti Juma, Sama-sama dewasa, saya tahu sama-sama Juma ini dewasa. orangnya panjang berkedip. Enggak, ada moderator. Harus kita adil Pakai ya. timer Ya, aja. harus Di sini kita ada adil. moderator. Saya berani nggak pakai Tenang, timer. ada moderator, kita Pak adil. Iman Ya. jangan masuk dulu.
Ya, kita adil di sini ya, memberikan porsi yang sama, oke? Tapi paling tidak jangan dipotong ketika yang teman yang satu sedang bernarasi. Begitu Pak Pendeta ya. Berarti saya harus meminta kepada Bang Zuma untuk mengulang nih kalau begini. Iya. Silakan Bang Baik. Zuma. Ya. Baik, Dinda, baik. Jadi Nabi Isa alaihissalam mengatakan, Inni Rasulullahi ilaikum. Aku diutus sebagai rasul kepada Bani Israel. Di dalam kitabnya orang Kristen juga, Yesus pun mengaku diutus hanya untuk domba yang sesat dari umat Israel. Dan saya tidak pernah membaca di dalam Bible bahwa Kristen itu domba, bukan. Kristen itu bukan domba. Nah, kemudian ada tadi pernyataan hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Betul itu. Betul itu. Memang bukan untuk orang di luar Israel, bukan untuk Kristen. Nah, dengan demikian, kalau saudara-saudara sudah menyadari bahwa Yesus itu bukan, bahwa Taurat itu hanya untuk Bani Israel dan Yesus hanya mengaku domba-domba yang sesat dari Bani Israel peruntukannya, saya ingin membaca sebuah data di dalam kitab saudara. Efesus 2 nomor 15. Sebab dengan matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. 1. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis bla 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 bla. Pertanyaan saya, kalau Pak Pendeta bisa jawab, kalau tidak bisa angkat tangan ya. Di situ dikatakan Yesus telah menebus kita dari hukum Taurat. Kita di sini siapa? Untuk siapa Yesus mati di atas tiang salib? Efesus 2 membatalkan segala hukum Torah. Nah sekarang kata kita di situ siapa? Yahudi saja kah peruntukan Yesus mati, atau juga untuk orang Roma atau orang Indonesia? Silakan jawab. Oke. Pertama tadi begini. Pertama tadi ini Bang Zuma ini mengatakan Matius 15 Bang, ayat Pak Pendeta, 24. boleh izin, mohon maaf, biar kita sama-sama tahu informasi. Oke, dari 5 menit yang Bang Zuma diberikan waktu, beliau hanya memakai sekitar 1 menit 70 detik. Oke. Oke, silakan Jadi- Anda, saya berikan waktu lagi. Jadi Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Aku tanya dulu sama Bang Zuma, tahu nggak asal usul siapa domba-domba yang sesat dari umat Israel? 1. Yang kedua, di Efesus dan Galatia, saya bukakan kenapa terjadi penebusan. Coba Galatia 3 ayat 13 tadi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kenapa bisa terjadi penebusan? Karena ada perjanjian antara Yahweh Elohimnya Israel dengan orang Israel, bahwa ya, saya buka di Keluaran 24. Saya buka ya Keluaran 24. Ini dia, ini perjanjiannya itu. Sesudah itu Musa, ayat 6. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi darah itu disiramkannya kepada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Yahweh akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Yahweh dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi hukum Taurat itu dibuat perjanjian dengan darah lembu jantan oleh Yahweh, lalu dibatalkan oleh Yesus di Matius 26 ketika perjamuan malam. Ya, perjamuan itu terjadi ketika Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi darah Yesus itu untuk pengampunan dosa, tetapi darah Yesus itu juga untuk penebusan kepada orang Israel. Udah, terima kasih. Jadi jawab Bang Zuma ya. Siapa, kalau Bang Zuma memang mau tahu siapa domba yang sesat dari orang Israel itu? Terima kasih. Oke, stop. 2 menit untuk Gurunda ya. Izin Ustaz, Oke, biar aku iya. aja. 2 menit untuk Gurunda. Silakan Iya, baik. Gurunda. Bang Zuma.
Bisa tambah 1 menit lagi? Ya, beliau tadi 3 menit. jadi Bikin 3 3 ya? menit aja. Ya. Iya. Cuman saya mau ini tanya dulu sama Bang Zuma dengan Pak Pendeta. Ini temanya terkait apa ya nih Bang? Hukum Tuhan itu hanya untuk Bani Israel saja, nggak ada untuk Kristen. Kristen Oke, ini baik. cuma penumpang gelap. Ya. Baik. Ya, hukum Tuhan hanya berlaku bagi Bani Israel. Oke, silakan Bang Zuma. Iya. Yang pertama yang Anda harus tahu sebagai pendeta ya. Diterangkan kemudian di dalam Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba itu Bani Israel saja. Ente bukan domba. Jadi kalau misalnya Anda bertanya, domba sesat adalah Bani Israel yang meninggalkan hukum Tuhan, yang jauh dari hukum Taurat. Itu yang disebut domba sesat. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Itu yang pertama. Kemudian Anda tidak menyentuh pertanyaan saya. Yesus mati, kata kita di sini siapa? Untuk Bani Israel saja kan? Efesus 2, Yesus mati hanya untuk Bani Israel saja kan? Benar kan? Harus Anda akui itu. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Galatia 3:13, Kristus telah menembus kita dari kutu hukum Taurat. Kita di sini berarti hanya untuk Bani Israel. Paulus berbicara hanya untuk Bani Israel berarti di Galatia 3. Kematian Yesus bukan untuk kalian berarti kalau gitu. Gugur sudah dosa-dosa kalian itu nanggung sendiri. Kemudian yang kedua Efesus 2 diterangkan kemudian bahwasanya di dalam Efesus 2 nomor 15 dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Untuk siapa? Untuk Bani Israel. Jadi nggak ada hubungannya dengan kalian, nggak ada hubungannya. Yesus tak ada hubungannya dengan kalian, kematiannya tak ada hubungannya dengan kalian. Lalu kalian ini siapa? Kalian adalah pengikut makhluk yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu baru. Kalau Yesus yang datang, yang makhluk yang datang mengaku kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu kalian pengikut Yesus, makhluk yang mengaku Yesus itu. Tapi kalau Yesus yang datang kepada Bani Israel, itu spesial untuk Bani Israel saja. Jadi di sini ada 2 Yesus. Ada yang asli, ada yang palsu. Camkan saya ulang, ada 2 Yesus, ada Yesus asli, ada Yesus palsu. Yesus asli hanya untuk Bani Israel, Yesus palsu untuk Kristen. Catat itu ya. Nah, jadi kalau Anda nanti bertanya, mana Yesus palsu, buktikan, saya akan buktikan. Mana Yesus asli, saya akan buktikan. Yang asli yang mana, yang palsu yang mana. Kalau yang asli itu untuk Bani Israel saja dan tidak digantung di pohon. Kalau yang palsu itu yang mengaku sebagai Yesus di Pulau Patmos. Akulah Yesus sang bintang timur. Nah, itu Yesus palsu. Yang kamu sembah itu Yesus palsu. Itu yang perlu pendeta pahami. Ya. Jadi hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Tapi kenapa perjanjian lama ada di dalam kitabnya orang Roma? Untuk apa? Untuk apa itu? Untuk apa itu jadikan alas di sana kitabnya orang? Toh Taurat itu untuk Bani Israel, tanah untuk Bani Israel. Lalu Roma ngapain ngambil-ngambil terjemahan Septuaginta? Nah, mungkin pendeta kalau memang pendeta yang belajar bukan yang perpuluhan pasti bisa jawab ini. Silakan. Oke, thank you Bang Zuma. Ya, Pak Pendeta bentar. Lagi-lagi. Ya, sebentar Pak Pendeta, mohon maaf Pak Pendeta. Berarti poin besarnya udah tahu ya. Kalau memang Torah untuk Bani Israel, lalu mengapa PL ada di dalam PB? Itu tema besarnya itu. Ya, Oke. silakan Pak Pendeta. Ya. Jadi sebenarnya kan sudah dibilang Paulus tidak bawa agama karena yang mengatakan Kristen itu bukan Paulus tapi di Antioquia. Itu Paulus belum bertobat. Satu, yang kedua, dia dikatakan coba kita baca dulu tentang Matius 15 ini. Sebenarnya siapa domba yang dikatakan Yesus? Tahu nggak? Yesus ini berbicara bukan karena mau menjelaskan sesuatu kepada orang-orang biar supaya orang ya begini deh, begitu deh. Bukan begitu caranya. Ya, Bang Juma ini nggak paham cara berbicara Yesus. Coba lihat judulnya perikop yang di Matius 15, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dan di daerah itu berseru
kasihanilah aku Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu datanglah murid-muridnya meminta kepadanya, suruh ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Di sini Bang Juma, saya ajarkan Bang Juma untuk mengenal Yesus. Yesus sedang menggelitik murid-murid Yesus. Yesus sedang menelanjangi kesombongan murid-murid Yesus. Lalu, tetapi perempuan itu mendekat dan menjawab dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada asu, katanya. Nah, kata perempuan itu, benar Tuhan, itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab kepada perempuan itu, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi Bang Zuma, perikopnya, kejadian ini, Yesus sedang menelanjangi kesombongan orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu disampaikan dengan sombong, kami ini bangsa pilihan, yang lainnya itu anjing. Begitu. Sama dengan Islam, kami ini adalah orang pilihan, yang lainnya itu kafir, katanya. Nah, begitu juga ini, kami ini orang-orang pilihan Israel. Lalu Yesus menggelitik mereka. Aku diutus hanya kepada orang domba-domba yang hilang dari umat Israel, katanya. Oh benar Tuhan, ini suruh aja pergi ini perempuan ini, katanya. Lalu disitulah perempuan itu makin datang. Lalu dikatakan Yesus tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Itu dipakai Yesus kenapa? Karena orang Israel, di luar Israel itu adalah anjing. Oke Pak Pendeta, selesai waktunya. Gitu ya. Oke. Ya. Oke, silakan Bang Zuma menanggapi. Jadi nggak nyambung ya, nggak nyambung sama sekali. Katanya di Antioquia Paulus itu tidak membawa sebuah agama. Padahal di Kisah Para Rasul 13 nomor 1 di Antioquia ada nabi bernama Saulus. Itu nggak nyambung. Coba di mana? Kisah Para Rasul berapa? Kisah Para Rasul berapa? Bapak masih perlu belajar ternyata. 13 ayat 1 Saulus di situ nabi ya. Ya, catat. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas. Di sini Paulus sudah bertobat. Iya, Saulus namanya kok di situ? Di sini Saulus sudah bertobat. Ya Dan nggak ada urusan mau bertobat. Kapannya dia bertobat? Faktanya dia mengajarkan orang nyembah orang kok. Nggak ada bertobat-tobatnya dia. Udah, waktu saya ini Pak Pendeta, jangan diganggu dulu ya. Oke, nah sekarang ketika Anda mengatakan Yesus tidak membawa agama, Yesus memang tidak mengajarkan ajaran baru. Yesus datang meneguhkan kemudian menggenapi melengkapi hukum Taurat. Yang mana hukum itu hanya untuk Bani Israel. Kan udah aku bilang tadi, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Artinya Yesus tidak datang membawa hukum baru. Nah, sedangkan Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada hukum yang saya bawa, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Apa yang dibawa oleh Yesus? Ya, hukum Taurat. Hukum kasih. Apa itu kasih? Ya taat kepada Tuhan. Di mana tertulis? Ulangan 11 nomor 1. Yosua 22 nomor 5. Yosua 22 nomor 5. Jelas itu. Berarti Yesus datang harus meneguhkan hukum Taurat kepada Bani Israel. Sedangkan ketika Anda berbicara mengenai Matius 15 ini, Pak Pendeta ini akal-akalan. Justru Yesus bukan menggelitik. Yesus menegaskan, aku diutus hanya kepada domba, bukan kepada asu. Lalu wanita itu mengatakan apa? Betul. Wanita itu membenarkan. Betul Tuhan. Akan tetapi, bukankah asu makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Wow, keren. Imanmu betul. Kamu memang mengakui dirimu adalah asu. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Sembuh anaknya. Setelah sembuh, apakah kemudian ibu itu berubah menjadi domba? Tidak. Ibu itu tetap aja asu. Apa buktinya? Matius 10 Anda baca nomor 5, nomor
6. Yesus terlebih dahulu sudah meminta kepada murid-muridnya. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau ke bangsa orang Samaria, tetapi pergilah kepada domba-domba dari umatku Israel. Yesus datang mengajarkan muridnya hanya untuk kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, Yesus ketika datang kepada domba, dia memiliki ending pengajaran. Aku diutus hanya untuk domba, dan aku ini hanya utusan. Tetapi di luar daripada pengajaran Yesus, ada Yesus palsu yang mengajarkan hukum Taurat itu untuk seluruh bangsa. Hukum Taurat itu sudah dihapuskan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Hukum Taurat itu adalah untuk menghapuskan dosa-dosa orang Roma. Nah itu, pertanyaan saya, kalau Taurat hanya untuk Bani Israel, kenapa ada di dalam kitabnya orang Kristen? Aduh. Sudah saya bilang tadi, pendiri agama Kristen itu siapa? Bukan Paulus. Udah satu. Sidang Konsili Nisea itu, di situ kekatolikan menyatukan, mengapakan kitab-kitab ya, kitab-kitab para nabi itu, tulisan para rasul dan para nabi dijadikan satu, itulah Alkitab, makanya menjadi satu. Sebenarnya itu tidak satu karena kitab itu adalah gulungan-gulungan awalnya. Nah, jadi Juma ya, kalau memang kau mau apa, itu semua ada transkrip dan aslinya. Udah, tidak direkayasa. Cuman sudah saya bilang tadi, menurut pengertianmu kau bilang ya, oh ya, mengutus kepada orang domba yang hilang umat Israel. Dia tidak jadi domba. Kenapa Yesus menggelitik domba-domba? Karena Yahweh menganggap bahwa umat Israel itu domba. Tapi Yesus tidak pernah menganggap bahwa manusia itu domba. Begitu masalahnya. Masalahnya Yahweh itu bukan Yesus. Jadi jangan samakan Yahweh itu dengan Yesus. Yahweh itu malaikat pemberontak. Yesus itu raja sorga. Jadi beda. Yang disembah Israel itu Yahweh, YHWH, bukan Tuhan yang benar. Jadi tadi, jika hidup keagamaanmu, di situ tidak ada istilah hidup keagamaan. Jika hidup benarmu tidak lebih benar, coba periksa lagi itu. Jika hidup kebenaranmu, hidup benarmu tidak lebih benar dari orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi bukan cerita agama di situ, hidup benar. Lalu pertanyaannya tadi tentang agama Kristen. Yesus tidak pernah bawa agama Kristen, Paulus tidak membawa agama Kristen. Jadi masalahnya di Antioquia tadi, yang waktu di Herodes tadi, di situ juga tidak ada. Pertama kali disebut Kristen itu di Antioquia. Pada waktu itu Saulus sudah apa? Belum bertobat waktu itu. Jadi setelah dia bertobat, dia datang ke Antioquia karena di situ banyak pengikut-pengikut yang percaya kepada Yesus. Begitu Juma. Saulus itu datangnya terakhir di situ, bukan dia yang mendirikan di situ. Oke, lanjut. Boleh saya sedikit? Saya Adi Saputra ini mau ngomong juga sedikit ya. Boleh ya? Atau gimana? Ya silakan Bang, silakan. Jadi dari Ya, mohon maaf, Bang, mohon maaf. Karena ini kan antara Gurunda dengan Pak Pendeta harus izin dari ini, dari sang narasumber dulu, antara Pak Pendeta dan Bang Zuma. Gimana Bang Zuma? Boleh kita serahkan ke Kristen yang lain? Gimana? Boleh 2-3 menit bagi dua mereka. Gak apa-apa deh. Itu tinggal 7 detik lagi tuh. Itu tinggal 7 detik lagi. Gimana? Ya habis ini. Oh, berarti habis ini ya bagi dua ya. Iya. Oke, silakan Gurunda. Lanjut. Kalau tidak bagi dua, mereka gantian sesi berikutnya, yang satu sesi berikutnya gitu. bukan masalahnya saya juga sih. Iya, gantian. Waktu saya sekarang ya, bro ya. Oke.
Jadi kalau Anda mengatakan hidup keagamaan, kita pun mengatakan hidup keagamaan kok, dan itu dikatakan oleh Yesus. Kalau Anda mengatakan bahasa aslinya, jangan bahasa palsu lah. Oke, teman-teman Kristen di Indonesia, menurut pendeta ini baca bahasa aslinya, jangan terjemahan, karena terjemahannya itu salah. Oke, selesai berarti ya. Kemudian yang kedua, Anda mengatakan bahwa Paulus tidak bawa agama, Yesus juga tidak bawa agama, tapi Kristen ada. Berarti ada makhluk yang membawa Kristen ini. Oke, Yesus tidak bawa Kristen. Oke, Paulus juga tidak. Oke, tapi Kristen ada. Menyembah kepada oknum yang bernama Yesus ada. Ibadah minggu ada. Tidak bersunat ada. Makan babi ada. Berarti Kristen itu ada kan? Nah, siapa yang mengadakan konsep itu? Itu yang perlu Anda jawab. Kan tadi saya sudah mengatakan ada Yesus asli. Yesus asli datang meneguhkan, melengkapi, menyempurnakan hukum yang datang kepada Nabi Musa, yang Bani Israel sebut dengan hukum Taurat. Dan terbukti memang Yesus mengajarkan kepada muridnya untuk melakukan hukum Taurat. Itu terbukti. Yesus di dalam Matius 8 nomor 4, pergilah ke hadapan imam, perlihatkan diri kalian kepada imam, lakukanlah persembahan-persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Yesus masih memerintahkan muridnya mempersembahkan hewan. Jelas kan? Di dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setiti hukum Taurat itu batal. Benar kan? Matius 5 nomor 19, siapa yang mengajarkan untuk menghilangkan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terendah di kerajaan Tuhan. Benar kan? Jadi Yesus yang asli datang untuk Bani Israel, mengajarkan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Benar kan? Tidak pernah dia batalkan, apalagi mati di atas pohon untuk membatalkan. Itu nggak ada. Itu ajaran dan bisikan makhluk yang datang kepada Paulus. Nah, kenapa ada perjanjian lama? Terjemahan kitab Tanakh di dalam agama Romawi. Agama Romawi, agama yang didirikan oleh kerajaan Romawi, yaitu Katolik, yang nanti punya anak seperti Advent, Protestan itu anak-anaknya itu. Nah, kenapa ada kitabnya orang yang khusus untuk Bani Israel? Kenapa ada di agama Anda? Untuk apa itu? Kalau saya melihatnya sih itu untuk kamuflase. Untuk supaya dianggap Kristen ini agama benar. Jadi jadikanlah kitabnya orang sebagai apa? Sebagai sampul. Supaya ditutupi ajaran makhluk yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Ternyata dia adalah bintang timur. Bintang timur itu iblis. Berarti yang Anda sembah selama ini setan. Iblis yang Anda sembah yang bernama Yesus itu, yang ngaku Yesus itu setan. Itulah bintang timur. Dalam Yesaya 14, 12 sampai 15, bintang timur ini yang ingin menyamai pencipta alam semesta. Makanya tadi Anda mengatakan yang disembah Yahudi itu iblis kan? Ternyata yang disembah Kristen itulah yang setan. Ayo, bisa Anda bantah? Pakai data tapi ya. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi bercerita bahwa hukum Taurat, kita buka Matius 11 ayat 12, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan sorga diserong dan yang menyerongnya mencoba menguasainya. Siapakah yang mau menyerong kerajaan sorga? Yaitulah sembahan-sembahan agama-agama. Mereka membentuk agama Kristen, mereka membentuk agama-agama lain, makanya supaya kerajaan sorga itu diserong. Yesus datang membawa kerajaan sorga, bukan membawa agama. Ya, ingat Bang Sumaya, saya katakan Yesus datang membawa kerajaan sorga, bukan bawa agama. Lalu dikatakan Yesus sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan sorga diserong dan yang menyerongnya mencoba menguasainya. Lalu tentang jawaban Matius 5. Iya. Tentang jawaban Matius 5. Matius 5 yang dikatakan di sini kan diterangkan Yesus bahwa kalian kan mendengar setiap orang yang
tidak melakukan hukum Taurat, maka dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini kan diterangkan Yesus. Lalu di ayat 20-nya baca Bang Juma, maka aku berkata kepadamu, jika hidup benarmu, katanya, tidak lebih benar dari ini. Keterangan dari Matius 5 ayat 17 sampai 19. Ini Yesus sedang mengutip ayat mereka bahwa hukum Taurat itu harus dilakukan. Lalu Yesus memberi kesimpulan. Nah, disitulah mereka seperti kena tembak begitu Bang Juma ya. Jadi harus paham konteksnya. Nah, kalau Bang Juma nggak percaya Yesus menentang hukum Taurat, baca ayat 21-nya. Kamu telah mendengar yang difirmankan, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku, itu berarti hukum Taurat diberikan Yahweh. Yesus menyangka, tetapi aku bilang marah saja nggak boleh, katanya. Dan itu dibuktikan Yesus tidak pernah marah. Itu Yesus konsisten. Yesus bintang timur yang gilang gemilang. Jadi di terjemahan Yesaya 14 itu bukan bintang timur Bang Juma. Itu adalah Hilal ben Sahar. Baca lagi Bang Juma bahasa Ibraninya. Hilal itu Bang Juma ya. Baca lagi Bang Juma itu. Jadi kalau mau baca Wahyu 22 itu baru bintang timur yang gilang gemilang. Jadi beda Bang Juma. Terima kasih Bang Juma. Oke, silakan cek Yesaya 14 ayat 12 bahasa Ibraninya. Oke. Jadi gini. Yang pertama tadi Anda berbicara mengenai Matius berapa tadi? Matius 5 nomor 20. Itu Anda katakan jika hidup benarmu, itu nggak ada. Anda berbicara mengenai original teks itu, kata yang ada di sana itu humon. Humon itu berbicara mengenai kepercayaan, berarti keagamaan kan? Oke, humon itu berbicara mengenai kebiasaan dalam beribadah. Berarti kepercayaan, berarti agama. Kepercayaan itu agama. Belajar lagi Pak Pendeta, ya. Kemudian yang kedua, pada intinya kemudian adalah hukum Taurat datang hanya untuk Bani Israel. Yesus diimani oleh orang Kristen, mati berarti hanya untuk orang Israel. Selesai di situ kan? Selesai. Berarti Kristen ini tidak ada lagi panduan. Taurat hanya untuk Bani Israel. Harusnya perjanjian lama itu dihapus dari agama Kristen. Karena itu untuk Bani Israel, nggak ada hubungannya dengan Kristen ini. Kristen itu murni kitabnya itu perjanjian baru saja. Oke? Jadi ketika Anda mengatakan bahwasanya Yesaya 14 nomor 12 ada Helel bin Zakar, itu bukan berarti merujuk kepada bintang timur, Anda keliru. Karena di situ bin Zakar itu artinya bintang fajar atau putra fajar. Anda nggak bisa kemana-mana. Putra fajar berarti putra matahari. Yesus itu diimani sebagai terang dunia, berarti dia adalah matahari. Kemudian bintang timur ini memang dikenal Lucifer. Apa buktinya? Anda baca data selanjutnya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku, mengatasi bintang-bintang Elohim, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Nomor 14-nya apa yang dikatakan? Aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini Lucifer, ini setan, iblis. Iblis ini ya, bintang timur ini iblis ya, jelas ya. Putra fajar ini, putra matahari, jelas itu adalah iblis. Nah, sekarang permasalahannya ada di Anda. Apakah seorang pendeta mampu menunjukkan kemudian pengakuan Yesus ketika dia berdakwah 3 tahun, dia mengatakan akulah bintang timur? Ada nggak Yesus pernah mengatakan itu? Ada? Tidak akan pernah Anda temukan Yesus mengaku sebagai bintang timur, nggak ada. Kecuali sosok makhluknya datang kepada pengarang kitab mimpi atau kitab Wahyu 22 nomor 16 yang Anda bahas tadi itu. Akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur gilang gemilang. Ah, itu siapa itu? Itu yang kita cari. Itu makhluk apa yang datang-datang mengaku bintang timur? Karena yang disebut bintang timur, putra fajar itu hanya Lucifer. Lucifer itu setan. Berarti yang Anda sembah selama ini setan. Karena yang Anda sembah adalah bintang timur. Bintang timur sama dengan setan. Berarti Anda penyembah setan. Benarlah kata Al-Quran. Benarlah kata Yesus juga.
Begitu, iblis lah yang menjadi bapakmu. Gitulah. Jadi gini Juma boleh ya. tanya sedikit Bang Pendeta. Bentar bang, sekali aja bang, sekali aja. Jadi Kita Juma ada gini ya. satu Jadi teman Juma saya. gini. Jadi bolak-balik Bang Juma ini ingatkan Yesaya 14 ayat 12. Makanya Bang Juma besok ke LAI, lalu lempar Alkitab itu kepada LAI. Kalian ini kok terjemahkan Helal Ben Sahar ini jadi bintang timur gitu. Itu memang tulisannya Eknapal Samaim Helal Ben Sahar. Cuman datang LAI diterjemahkan bintang timur putra fajar. Jangan salahkan Yesus, salahkan LAI-nya Bang Zuma. Yesus katakan di Wahyu 22, akulah bintang timur yang gilang gemilang, bukan Helal Ben Sahar. Nah, lalu kan sudah dibilang tadi tentang hidup benar ini Bang Juma. Di situ Bang Juma di Matius 5 di situ nggak ada berbicara humon. Coba Bang Juma buka dulu bahasa aslinya. Di situ ada nggak berbicara kepercayaan Bang Juma? Matius 5 itu Bang Juma nanti. Matius 5 ayat 20 tadi Bang Juma ya. Kita mau lihat ya, di situ dikatakan lego garsu hoti ean me feriseo su ho di kaisumne, di kaisune, bukan humon Bang Juma. Jadi bukan masalah kepercayaan, di situ dikatakan righteousness, masalah hidup benarmu, bukan religion, bukan agama. Itu dia Bang Juma bedanya. Agama itu adalah suatu peraturan, suatu agama kepercayaan, nah, yang mengikat. Hidup benar itu Bang Juma. Makanya kata Yesus apa Bang Juma? Jika engkau tahu berbuat benar, berbuat baik dan benar, tapi kau tidak melakukannya, maka engkau berdosa. Itu Bang Juma. Jadi beda Bang Juma ya, dari pengertian Yesaya 14 saja Bang Juma udah salah. Di sini juga di Matius 5 juga Bang Juma udah salah. Oke, lanjut Bang ya. Saya permisi, saya mau ada kerjaan. Terima kasih Bang Juma. Saya Kabur. Itu pendeta. Iya, itu pendeta. Diklarifikasi kabur. Aduh. Ya, boleh saya tanggapi? Boleh ya? Silakan. Iya, iya. Jadi dalam bahasa Ibrani itu memang disebut hilal atau helale. Helale itu artinya adalah bintang. Mereka mengartikan bintang fajar atau bintang timur. Dengan kata ben itu adalah anak, dan fajar sendiri mereka sebut dengan sebutan sakar. Berarti kan putra matahari kan? Jelas kan? Gak bisa Anda bantai itu, gak bisa Anda bantah. Kalau Anda kemudian tidak paham nomor 12-nya, lanjutkan di nomor 14-nya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Siapa ini? Bintang fajar atau bintang timur. Nah sekarang kalau Anda mengatakan Wahyu 22 nomor 16, ketika dikatakan di sana akulah Yesus, dan itu betul-betul Yesus anak Maria, buktikan di mana Yesus pernah mengaku ini, dan buktikan bahwa yang datang kepada penulis di Pulau Patmos itu Yesus anak Maria ada. Nggak akan pernah bisa Anda buktikan. Karena sejatinya, sekali lagi saya katakan, sejatinya yang Anda sembah itu adalah bintang timur. Orang Yahudi menyebut dengan sebutan Helal bin Zakar. Makanya orang Yahudi tidak mau menganggap Kristen itu sebagai agama benar. Kristen dianggap bidat, penyembah iblis. Itu fakta. Itu fakta. Kemudian tadi yang ada di dalam Matius 5 nomor 20. Ini pendeta mau kemana perginya? Di situ kata humonnya sudah sangat jelas. Kode 5216 itu humon. Humon itu artinya kepercayaan, atau biasa disebut dengan ibadah atau adat istiadat yang terkait dengan rutinitas ritual. Apaan sih pendeta? Ya, Ardiansa juga kabur juga. Jadi siapa ini yang sekarang mau diluruskan otaknya agar tidak menyembah lagi bintang timur nih? Bahaya ini, bahaya, sudah bahaya. Sini gurunya. Assalamualaikum. Masih di sini gurunya, tenang aja gurunya. Bang Zuma. Ya, Dinda, ya. Saya mau tanya ini.
Iya, silakan. Kok di dalam Bible itu ada ayat polantas? Gimana itu? Iya bang, betul bang, ada bang. Iya tuh. Iya. Saya bacakan ya. Iya, Dirikanlah silakan. bagimu rambu-rambu jalan. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik. Ini samsat ini. Yakni jalan. Terus, hai anak darah, kembalilah ke kotamu. Berapa lama lagi engkau mundur maju? Bahaya ini. Hai anak perempuan yang tidak taat, sebab ini gimana bang ini? Astagfirullahaladzim. Ya Kita Allah. sapa dulu Andreas. Andreas kita Ayat sapa. polantas gini Saudara gimana? Kristen nih. Bang Andreas Kristen Muslim, Bang Andreas. Beliau itu Kristen yang Udah syahadat Iya, udah kemarin. terang. Udah syahadat kemarin. Culo papi Kristen. Culo papi. Halo, selamat siang abang-abang semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Udah bisa. Ya, Assalamualaikum, gak usah takut. Assalamualaikum dong. Oh ya, sorry. Assalamualaikum semuanya, sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Culo papi Kristen Begini, ya. Bang Zuma, nanti Islam banget. jadi begini Bang, nanti malam ini kebetulan pacar saya mau ikut live, tapi saya nggak tahu Bang Zuma ada waktu nggak nanti malam, tapi kalau nggak ada waktu ya nggak apa-apa Bang, mungkin sama yang lain saja. Iya, bisa. Susah sekali Bang, saya mau membujuk dia Bang untuk live Bang, aduh susah sekali. Dan hari ini dia cuma bilang saya mau diskusi 20 menit aja nggak lebih. Dan saya minta tolong Bang, nanti waktu diskusi tolong jangan terlalu diserang orangnya Bang ya, soalnya dia orangnya gampang marah. Oke, sip. Nanti takutnya ketika orangnya diserang dia nggak mau live lagi. Minta tolong, Iya. Bang, Baik, ya, baik. Panduannya Bang. Baik. Insya Allah. Ya, baik. Ya, terima Ya, kasih. baik. Kita sapa dulu ya tamu-tamunya ya. Halo Pak Rete, selamat Halo, pagi. selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Kristen Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah dari lahir Islam. Oh ya, ada yang mau Di disampaikan sini, Pak? alhamdulillah saya sering ngikutin dan alhamdulillah baru ini dinaikin. Saya cuman mendoakan buat kita semua di sini, muslim-muslim juga buat guru-guru di sini sehat selalu. Karena jangan pernah menyerah, karena mereka itu nggak pernah paham dan mereka menuntut iman mereka selalu dan nggak mengerti dengan apa itu kebenaran, itu nggak bakalan paham mereka. Tapi bagi yang paham, mereka bakal bukan mencari oknum dan mereka belajar untuk mencari ilmu, pengetahuan, dan mereka bisa memilih apa yang benar dan apa yang salah. Jadi itu aja, saya di sini bersyukur bisa dinaikin. Masya Allah, luar biasa. Kalau umpamanya ada yang mau naik, gak apa-apa, diturunin aja. Baik, Kak. Makasih Assalamualaikum banyak, Pak, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita cari dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Moza. Halo, Bang Moza. Selamat pagi. Ini udah siang. Halo Bang Moza, selamat pagi. Bang Moza. Bang Mozzarella, Moza, Bang Moza, masih Bang Moza di depan gawang, ternyata masih Bang Moza di depan gawang, Bang Moza, Bang Moza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Moza? Islam Kristen? Sudah jelas saya Muslim. Oh ya, ada yang mau disampaikan? Nggak ada, senang aja tadi lihat pendeta kesurupan kabur dia. Oh iya. Selesai Pak? Udah ada itu aja. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Teman-teman kita prioritaskan yang ini ya, Kristen ya.
Siapa dulu nih? Pak Halo Pak pendetanya Krisna. nggak bertanggung jawab. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Islam Kristen, Pak? Alhamdulillah, asli saya Palembang. Iya. Dari nenek moyang saya, alhamdulillah Muslim. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang naik Kristen dulu ya, saudara ya, ada Bang Zuma, kita mau diskusi. Yang naik Kristen dulu, mohon maaf ya, permintaan Kristen dulu. Jadi ada yang mau disampaikan, Pak? Ya, ada sedikit kepada ya saudara saya Bang Suma. Semoga Allah memberikan kekuatan, ya kan, Amin. dalam mempertahankan, memperjuangkan agama Islam. Semoga Sama-sama, Bang. Kita Bang semuanya. Zuma sehat selalu, berjuang terus, gas terus, Bang Zuma. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, izin Pak ya. Gantian. Halo, selamat pagi Pak Ari Bongso. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Islam Kristen, Pak? Alhamdulillah Islam. Saya minta satu kata boleh, atau beberapa kata. Baik-baik, apa Pak? Pertama, Alhamdulillah saya bersyukur bisa online. Saya juga termasuk pelaku di lapangan untuk mengenalkan Islam ke saudara-saudara Chinese terutama. Masya Allah. Allahu Akbar. Saya punya pengalaman pribadi kenapa ini terjadi. Kalau saya ingat ini, saya nangis. Tahun 90-an ibu saya sakit. Kita sering masuk di ruang, ibu saya sering masuk di ruang ICU. Dan rumah sakit yang bagus saya di Pontianak, itu hanya rumah sakit. Iya Bang Aris. Rumah sakit Kristen yang bagus di situ. Jadi kita masukkan di rumah sakit Kristen itu, mama di ruang ICU. Terus ada permintaan mama, waktu itu hari Ramadan ketiga, saya kebetulan yang paling bungsu, makanya nama saya Aris Bungsu itu, karena saya bungsu, terkecil. Saya Melayu Sambas. Mama saya bilang, itu yang belum kawin tuh Aris itu, katanya. Suruhlah dia kawin. Nggak apa-apa tuh dengan yang Cina yang sering datang ke dia yang pakai celana pendek. Yang penting dia kawin. Saya pengen kalau sebelum saya meninggal dia kawin. Atas izin Allah ya, alhamdulillah saya beri paham pacar saya yang kebetulan waktu itu masih non-muslim, Chinese. Dan dia bersedia saya lamar menjadi istri saya. Minggu ketiga Ramadan, mama saya sembuh dan saya melaksanakan akad nikah. Hubungan saya dengan keluarga istri baik-baik saja, walaupun dia non Muslim. Rata-rata Konghucu, ada juga protes. Satu kalimat yang membuat saya nangis, sedih selalu. Mama saya ngomong, tolong jangan masukkan saya ke rumah sakit itu lagi. Karena di dalam pada saat saya akan sakratul maut, mereka paksa saya mengakui Tuhan Yesus. Saya katakan ini, saya nggak mau ada korban-korban lain. Biarlah kita mati, nggak apa-apa. Akhirnya semua juga mati, tapi jangan, kalau memang tidak ada pelayanan kesehatan dan harus memaksakan, jangan masukkan rumah sakit. Karena ada satu misi terselubung di dalam itu semua. Keluarga tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Mereka paksa. Mama saya sampai nangis, tolong jangan masukkan saya lagi ke rumah sakit. Namanya Rumah Sakit Antonius. Alamatnya Sungai Jawi. Saya bisa pertanggungjawabkan omongan saya ini. Kalau ada yang komplain, saya bisa hubungi saya. Pernyataan ini bisa saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Alhamdulillah, 2 minggu setelah Idul Fitri, 3 minggu setelah Idul Fitri, mama saya berangkat haji. Logikanya, 2 tahun bolak-balik rumah sakit, mama saya harusnya meninggal di dalam sana. Cuman dengan lindungan Allah, mama saya bisa berangkat haji. Selesai Arba'in, mama saya meninggal di Madinah, dimakamkan di Baqi.
Allahu Akbar, Masya Allah. Itu membekas di dalam hati saya. Suatu saat kalau Allah beri kesempatan saya untuk ilmu, Allah beri kesempatan saya untuk dakwah, saya akan mengenalkan Islam ini kepada saudara-saudara saya se-Indonesia. Saya masuk jalur hijrah lewat jemaah tablik. 2003 saya kenal tablik di Jakarta. Saya juga termasuk belum jemaah aktif, tetapi basically saya tablik. Saya tidak mengenal suku, agama, bangsa. Saya verifikasi tablik ini sampai ke Nijamuddin di India. Alhamdulillah makin kebuka di situ, saya banyak ketemu orang Eropa. Saya pernah di Eropa tahun 2000-an. Dia cerita perkembangan Islam dan metode-metode dakwah seperti inilah yang dilakukan teman-teman tabligh. Kita fair, kita sajikan, kita open dengan mereka. Nah, dengan cara itu, alhamdulillah, saya mengenalkan Islam. Pertama, saya waktu 2008 saya haji, saya bersama dengan seorang mualaf, dia masih bujangan waktu itu. Alhamdulillah orang tua dia, bapak, mamanya bisa kita bimbing syahdat. Kami bertiga. Satu ada namanya Ustadz Badarudin. Beliau memang basically-nya Ustadz. S2-nya juga di Pakistan. Kalau sekarang, insya Allah, kalau bukan mau riak, mungkin lebih dari 50 orang lebih yang syahdat lewat saya. Masya Allah. Saya spesialisnya Chinese, saya hanya membuka. Terakhir 2 malam yang lalu saya ketemu, masih dalam tahap negosiasi, dalam tahap pembicaraan. Inti dari pembicaraan ini, saya apalagi waktu Andreas mengucapkan syahadat kemarin, saya ingat dengan beberapa perjuangan-perjuangan yang diusir sudah berapa kali, dimaki sudah berapa kali, diancam pakai parang sudah berapa kali. Ya tapi ternyata Allah tolong kita kok. Yang kita bawa agama Allah kok. Secara materi memang kita nggak dapat, karena memang kita tidak juga cari materi. Alhamdulillah saya punya perusahaan telekomunikasi. Dengan kebangkrutan saya, dengan hijrah saya lewat tablik, saya bilang tadi. Saya hanya berdoa, mudah-mudahan kita semua ditemukan Allah, tidak hanya di dunia. Di akhirat nanti kita di surganya Allah. Karena saya merasa satu mindset, usia saya sekarang sudah 56. Saya kejar dulu waktu Zakir naik sampai beberapa tempat. Alhamdulillah saya juga dapat menghadiri acara beliau. Siapa yang dari Sulawesi Utara itu? Yang mantan pendeta Pak Yahya. Ya, Pak Yahya Waloni. Saya kepengen ketemu dengan dia, dan saya yakin nanti di akhirat saya akan ketemu. Amin. Mungkin abang-abang semua, adik-adik ini ada yang di bawah saya. Apa yang dikhawatirkan, apa yang menjadi kenyataan di lapangan, ada pengerongan, ada pengkristenisasi, itu bukan isu. Bukan isu. Kita di Kalbar, terasa banget betapa kerusuhan itu disatukan, skenario kan, hingga akhirnya ya seperti di Palu. Ya karena kita Islam merasa, wah biarin aja dia berjuang. Kita udah enak kok hidup kita. Udah keluarga udah apa gitu ya, udah berkecukupan. Malah kita rindu loh kadang-kadang. Kita rasa bangga loh bahwa apa yang dikatakan itu, dan itu bisa, insya Allah bisa kita pertanggungjawabkan dunia akhir. Itu kok kayak kita gitu loh, merasa di situ gitu ya. Mewakili pemikiran kita, karena mungkin mindset sama ya. Saya juga akhirnya belajar Bible dari diskusi-diskusi ini. Oh sering saya dihantam dengan Bible. Ya saya tidak paham Bible. Saya juga bukan seorang ustadz, saya juga hijrah. Background saya pengusaha. Tapi ya mungkin dengan terbatasnya ilmu agama saya, terbatasnya Bible,
tapi dengan ketulusan, ikhlas karena Allah Ta'ala. Kami merasakan sendiri di Kalimantan, pemurtadan itu ada. Berkedok anti asuhan. Iya, terima kasih Itu Bung dari saya Aris. mungkin. Bung Aris, salam ke Bung Aris ya. Terima kasih testimoninya Bung Aris. Saya orang Kalimantan Barat Pontianak, dari Kesultanan Pontianak, Bung Aris. Nah, mungkin kenal, Posisi Pak. di mana, Pak? Di Pontianak, Bung Aris ya. Rumah saya di pertengahan jembatan tol itu, Pak, di depan kampus STI. Oh iya, berarti Jalan Sultan Hamid II ya. Bukan. Jalan Sultan Hamid II. Betul. Jalan Perintis Jalan Kemerdekaan. Sultan Hamid II. Ya, Jalan Sultan Hamid II itu. Nah, ketemu Jalan Perintis Kemerdekaan. Ya. Saya dari Pontianak, Bung Aris. Ya. Pak Turiman, ya. Dari Kesultanan Kadriah Pontianak. Ya. Dekat, Pak, dengan saya, Pak. Paling sekitar 3 km, Pak. Kita posisinya, Pak. Dari Kesultanan rumah saya. Ya, baik. Itu aja dari Gimana saya, Pak. Gurunda, ada tanggapan Silakan, atau Pak. saran ya untuk umat Muslim di balik kristenisasi ini gitu? Silakan Gurunda. Ya, Ustadz Juma silakan Anda memberikan. Ya, jadi sejauh kita melakukan penyelidikan memang terkait dengan kristenisasi, segala upaya telah mereka lakukan, ya termasuk mendekati orang-orang Islam yang notabene-nya itu mereka membenci dunia apologet. Jadi kalau misalnya ada orang yang vokal dari Islam yang membenci apologet atau para apologet atau orang yang berkecimpung dunia apologet, itu adalah salah satu dari cara-cara mereka. Nah, yang kita lihat hari ini adalah coba kalau misalnya mendekati hari Natal. Coba kita lihat. Itu mereka akan mengajarkan karyawan-karyawannya baik Islam maupun Kristen untuk menggunakan aksesoris yang menandakan bahwa itu simbol-simbol agama mereka. Nah, itu artinya kristenisasi sudah berhasil. Kemudian yang kedua, cara-cara yang paling aktif hari ini menurut pantauan kita di lapangan, itu adanya orang-orang yang melakukan praktik langsung. Seperti Nani Wijaya ya. Itu adalah orang yang aktif melakukan kristenisasi, si Nani Wijaya itu. Dia tidak segan-segan kemudian mempertontonkan aksinya, mencari anak-anak muda, ya, baik itu yang masih SMP, SMA maupun yang sudah kuliah, termasuk Rusuli Lubis. Dan banyak lagi orang-orang yang aktif kemudian mendekati mahasiswa, mengajak mereka belajar Bible, mengatasnamakan Alkitab, mengajak mereka untuk menuju kepada jalan yang lurus yang adalah Yesus. Itu fakta di lapangan. Mereka sudah praktekkan itu dari dulu. Tapi dulu sembunyi-sembunyi, sekarang terang-terangan. Nah, untuk itulah kemudian apa yang diterangkan oleh saudara kita itu betul. Mereka di dalam materi perkuliahan itu bisa sampai 12 SKS mereka belajar tentang Nabi Muhammad. Tapi yang mereka cari bukan kebaikan, yang mereka cari itu adalah keburukan Rasulullah. Nah, karena mereka tidak menemukan keburukan itu, maka mereka menggunakan hadis-hadis palsu atau hadis-hadis lama untuk menyerang Rasulullah, untuk melemahkan iman umat Islam. Maka oleh karena itulah kemudian saya menghimbau kepada saudara-saudara Muslim yang memiliki ilmu tentang Islam, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang hadits, anak-anak kita yang dari pondok, ayo belajarlah tentang kristologi untuk menghalau pergerakan kristenisasi. Jangan heran dan jangan kaget kalau 10 tahun ke depan tetangga kita yang tadinya sama-sama kita ke masjid, tiba-tiba dia menuju ke gereja. Sangat boleh jadi kalau kita tidak memperhatikan dunia apologet ini, tidak memperhatikan kemudian dunia kristologi ini,
maka sangat boleh jadi anak keturunan kita nanti kelak ada yang meninggalkan Islam. Jangan heran itu. Jadi jangan besar kepala, jangan membenci kepada orang-orang yang berkecimpung di dunia apologet, yang selalu melakukan bantahan terhadap Kristen. Hari ini bisa jadi Anda benci kepada misalnya kepada Bang Suma atau kepada siapapun. Tetapi saya tidak bisa menjamin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun justru kita yang membenci para apologet ini merasakan betapa tidak enaknya anak kita tiba-tiba murtad. Itu tidak menutup kemungkinan. Anda belum merasakan bagaimana seketika ada anak Anda yang murtad. Anda belum merasakan ketika bagaimana ada saudara Anda yang murtad. Anda belum merasakan seketika ada kemudian dari cucu kita yang murtad. Belum. Nanti Anda rasakan pentingnya orang-orang yang berkecimpung di dunia debat antar agama ini setelah Anda melihat anak keturunan Anda itu murtad. Baru Anda bisa merasakan betapa pentingnya dunia apologet ini. Ya mungkin menurut kita apa sih? Teriak-teriak, bantah-bantahan, berdebat tak ada ujung pangkalnya. Mungkin Anda sepintas melihat itu. Tapi di balik ini semua, itu ada manfaatnya sangat luar biasa. Manfaatnya sangat luar biasa. Oleh karena itulah kemudian dengan adanya kita di sini, teman-teman, maka orang-orang yang menjadi misionaris itu sekarang goyang. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat sekarang? Jadi mereka melakukan apa? Segala sesuatu yang kemungkinannya bisa mereka kendarai, maka mereka lakukan itu. Termasuk menumpangi orang-orang yang membenci apologet, meskipun dia Islam. Oh, ditunggangi. Coba aja, mau bukti? Silakan aja Anda itu kemudian membenci teman-teman yang berbicara tentang Kristologi. Silakan. Anda buka komal, Anda membenci orang yang berdebat tentang agama, Anda sebut-sebut oknum-oknum yang berdebat tentang agama dari kalangan Islam, pasti orang-orang itu akan berkerumun ke Anda. Dan tidak menutup kemungkinan dia akan minta nomor HP Anda, minta ketemu. Habis itu minta ngopi, habis itu ngobrol-ngobrol. Apa yang Anda butuhkan silakan minta ke saya, silakan Anda cerita, nggak usah sungkan Bang, pasti. Jadi kalau ada yang mau cepat materi, silakan Anda buka komal, sebut nama Bang Suma, hujat apologet Islam Indonesia, hujat teman-teman yang ada di sini, pasti mereka akan berkerumun. Orang-orang ini akan datang kepada Anda. Coba aja. Itu bukti bahwa ternyata yang di depan kita senyum-senyum, yang kita lihat ini adem-adem saja, ternyata mereka bergerak di bawah tanah. Ternyata mereka punya misi. Ternyata mereka punya gerakan yang selama ini justru kita asik tidur, tapi mereka justru memanfaatkan tidurnya kita sebagai waktu untuk memanen yang mereka sebut domba-domba sesat. Kenapa saya tahu? Saya mengepalai beberapa yayasan mu'alaf. Saya terjun ke lapangan, saya berdialog langsung dengan orang tua yang murtad dan yang mu'alaf. Saya paham betul, pernah misionaris tinggal di rumah saya berbulan-bulan. Saya tidak tahu kalau itu misionaris. Saya paham, saya ngerti dunia mereka seperti apa. Nah, jadi apa yang disampaikan tadi oleh saudara kita Aris, betul. Betul sekali. Hanya kita aja yang tidak paham. Tapi saya bersyukur, ya hari ini saya melihat ada adik-adik saya, Abu Hadid, kemudian Dinda Daman, perhatian terhadap dunia apologet ini. Masya Allah, ada Akhi Turiman, Mosa, Aris, Ardiansa, kemudian Bunda Rahma, Andreas. Ayo mari kita bahu-membahu. Mari kita bahu-membahu, saatnya kemudian kita lakukan perlawanan terhadap gerakan misionaris ini. Itu nyata, nyata, bukan tahayul, bukan fitnah, itu nyata di tengah-tengah kita. Bahkan mereka sudah berani mendatangkan orang-orang luar negeri, datang menjajangkan Bibelnya di tengah-tengah umat Islam, di pasar-pasar, di Monas, lalu kemudian ada penerjemah. Ini artinya apa? Kalau yang kayak begini aja mereka berani, apalagi yang di bawah tanah. Oleh karena itu yuk, mari bahu-membahu, memperkuat akidah, rapatkan barisan. Jangan, kalau tidak suka dengan Bang Suma secara personil, orangnya minimal Anda minta apa sih visi misi API ini. Besok hari saya sudah tak ada, besok hari saya udah pensiun dari API. Boleh gantikan saya di sana.
Karena api itu kendaraan untuk umat Islam untuk menghalau pergerakan misionaris dan pemurtadan. Itu bukan milik saya, itu milik umat. Jadi kalau misalnya pengurusan 5 tahun, Bang Suma sudah layak untuk pindah dari sana, diturunkan, silakan gantikan saya. Yang muda-muda ini naik, kemudian pimpin, nahkodai api. Lanjutkan perjuangan. Habiskan semua gerakan-gerakan mereka. Buka semua kedok kebohongan mereka. Jangan biarkan. Karena bahaya untuk anak keturunan kita ke depan. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Saya kira begitu tambahan dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Demikian, silakan. Iya gitu. Nah, Pak Aris ada yang mau disampaikan lagi, Pak Aris? Ya gimana, Bunda? Ya aku bilang Masya Allah, Allahu Akbar. Oh, Masya Allah. Oke, udah. Oke, Bang Aris ada yang mau disampaikan lagi? Ya Pak, izin. Pertama, makasih. Selamat berjuang, Bang Juma. Semoga setiap langkah selalu dilindungi Allah. Amin. Hidup ini hanya sementara. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sisa usia kita ini di hadapan Allah, memperjuangkan agama Allah. Dan mohon maaf, tanpa ria, Bang Turman, Bang Turiman, boleh DM saya. Iya, DM, silakan. Saya mempunyai lembaga untuk menampung teman-teman yang baru mualaf di Pontianak. Iya. Yang saya bisa backup, insya Allah saya bisa backup. Kalau dia mau belajar Quran juga, kita punya rumah Quran Imam Syafi'i. Mungkin abang tahu ada beberapa yang paham. Sinergi. Jadi tolong ke saya, apa yang bisa saya bantu, insya Allah akan saya bantu. Dan saya sekali lagi selamat berjuang semuanya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah, dan yakinlah apa yang kita perjuangkan ini adalah hal yang benar. Nabi Muhammad aja dihujat, apalah kelas kita. Tapi setidaknya kita berjalannya benar. Itu aja. Host, terima kasih. Saya akan mantau terus ini untuk saya belajar. Ternyata di usia saya yang udah hampir 56, saya baru belajar Bible sekarang dari diskusi-diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Daman, saya izin 1 menit untuk menyampaikan. Jadi saya sekarang ini berada di pedalaman, di Provinsi Kalimantan Barat bagian timur, sedang membina beberapa mualaf mahasiswa. Jadi saya fokusnya Bang Juma adalah para mahasiswa, para anak-anak mudanya begitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Lanjut, Pak. Dan ini kenapa saya sering masuk di komalnya Daman ini, karena ini atas permintaan mahasiswa saya yang baik yang mualaf dan belum mualaf, karena konstruksi berpikirnya sejalan gitu, selaras dengan 5 langkah analisis yang saya perkenalkan begitu. Baik, terima kasih Bung Daman. Bang Juma istiqomah, silakan. Makasih ya Bang Turiman, Masya Allah. Ya, salam dari kami, dari YPM Tauhid Wilayah 4 Kalimantan Barat, Kalteng Kalimantan Barat. Masya Allah, subhanallah. Iya, silakan. Ya, kita sapa dulu Bang Sedot WT. Selamat siang, Sedot WC. Ya, selamat siang. Ya, bentar ya, kita sapa-sapa dulu ya. Mbak Ernita. Ya. Ya, Islam ya Mbak ya? Iya, Islam Bang. Ada yang mau disampaikan? Iya, ada satu hal yang mau saya tanyakan tuh. Saya kan masih gini ya Bang, saya mau tanya sama guru-guru yang semua ada di sini. Kayak yang kita tahu ya, yang saya tahu ya, saya pribadi tahu selama ini tuh cuma yang ada tuh ada Kristen, Katolik dan Kristen Protestan ya. Tapi yang saya lihat sekarang itu apa itu Kristen Ortodok ya? Dan di daerah saya, bukan di daerah sih, agak jauh dari daerah saya itu ada yang namanya Kristen Ortodok.
dan dia menyerupai Islam gitu ya Bang, cara berpakaiannya. Jadi kalau yang awam tuh kadang susah untuk membedakannya gitu loh. Secara sholatnya gitu. Tolong minta penjelasannya gitu, apa itu Kristen Ortodok? Ya, saudariku. Singkatnya saja tuh gini. Selama misalnya gini, dia itu melakukan sesuatu tapi terus memfitnah Tuhan, sekalipun kita nggak ada keharusan untuk membedakan hal tersebut. Nggak ada keharusan untuk membedakan hal tersebut. Misalnya dia gelar sajadah pun di depan kita, akan tetapi yang disembahnya manusia, yang disembahnya toke, yang disembahnya aspal tetap salah. Nah, jadi soal denomisasi ya itu sesuatu yang tidak terlalu harus kita pertingkan. Seperti itu, saudariku. Iya. Cuma ya saya itu juga gini ya Bang, kalau ada yang bertanya itu Muslim atau bukan gitu, kenapa mirip tapi kok ada yang beda gitu. Sangat jelas bukan, karena gini, ketika kakak ngomong Kristen Ortodok di situ aja udah salah. Ya, sekian kak ya. Oh iya, makasih ya Bang. Iya, makasih banyak, izin kakakku. Assalamualaikum. Oke, ada Bang. Saya izin azhar dulu ya, bentar ya. Silakan dilanjut. Oh iya. Asar ya udah di sana ya, Gurunda ya? Zuhur. Hampir salah niat Gurunda ya. Oke. Ya, mana sedot WC tadi? Masya Allah. Sembari ini ya. Sembari selesainya Bang Zuma, sembari kita lihat tamu-tamu. Sapa-sapa dulu nih. Ini gimana ya cara kita bilang saudaraku yang Islam? Gimana ya? Gini cara kita bilang ya. Nanti kalau pembahasan internal Islam, mau ngomongin tentang internal, kita ngomong di room saya gitu. Nah, ya. Kalau di sini kita lebih fokus ke saudari kita, saudari dan saudara kita yang Kristen. Oke. Bang Cleopatra, selamat siang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Ya Bang, Suaranya host itu pakai mic ya, jadi kayak ini. Kayak noise kalau pakai mic Ustadz. Iya. Baiklah, yang ada suara anak-anak di ini dulu, di mute dulu. Silakan Bang, sampaikan apa? Cleopatra. Ya Bang, terima kasih sudah memberikan saya izin untuk bergabung. Saya perkenalkan dulu, nama saya Alif, asal dari Sumatera Barat, Padang. Salam kenal semuanya, abang-abang, kakak-kakak, guru-guru semua. Kecil TV-nya dulu Bang, itu suara TV kayaknya itu kecil itu. Di sini saya nggak ada TV di sini Mbak. Siapa yang noise? Said. Loh. Noise. Nah, lanjut. Ya di sini saya kemarin melihat ada beberapa akun di TikTok, salah satunya memposting menghina Nabi Rasulullah, abang-abang semua. Saya ada bukti postingan dia, akun dia @nabi palsu 6. Abang baru pertama di dunia TikTok ya Bang ya? Iya Bang, baru bergabung Bang. Jadi saya mau ingin mendalami dulu Bang. Maksudnya itu tentang di Bible mereka kan. Saya ingin bertanya sedikit. Bagi mereka itu kaum Nasrani itu sepertinya sangat meninggikan kaum Yahudi Bang, karena dibilangnya mereka mengatakan kaum Yahudi itu bangsa pilihan Tuhan. Maksudnya bangsa pilihan Tuhan itu dari segi mana mereka meninggikannya atau dia mengagungkannya seperti itu Bang. Sedangkan bangsa Yahudi itu atau Bani Israel itu kan sudah banyak nabi diutus kepada mereka, sedangkan mereka tetap sombong Bang gitu. Sekian dari saya Bang, terima kasih. Ya soal meninggikan atau tidak itu kan oknum daripada manusia Bang ya. Nah jadi ibaratnya itu gini, itu hanya seperti abang yang menilai seakan mereka meninggikan Yahudi, padahal justru Yahudi yang menghinakan mereka. Mereka menyembah Tuhan yang dihinakan oleh Yahudi, menunjukkan bahwa apa yang didalilkan oleh Al-Quran benar satu sisi ya. Walantar da angkal Yahudu wa Nasara hatta tatabi amilatahu, menunjukkan apa? Bahwa Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah setuju kepada agama manapun selain mengikuti kepada agama mereka. Satu sisi
Yahudi dan Nasrani ini kalau dalam hal menghancurkan Islam mereka berteman. Itu yang menunjukkan apa? Dalil Islam bahwa kalau di dalam hal memerangi Islam mereka jadi teman. Sekalipun tanpa mereka sadari, justru Islam memuliakan yang mereka tuhankan. Justru Yahudi menginjak yang mereka tuhankan. Seperti itu, Bang. Oh iya, iya. Oke, izin ya Bang ya. Izin Bang. Ya. Terima Oke, kasih Bang, kasih informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman-teman bisa nggak yang naik yang Kristen aja gitu. Halo Pak Saidi. Halo Pak Saidi. Tuh. Halo. Halo. Islam Kristen Pak. Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Ini saya mau ini menerangkan ini Paus mau datang ke Istiqlal nih Bang. Kemarin Bang ya tanggal 23 22 September. Ini mau ketemu mau meluruskan antara Kristen dengan Islam. Ini udah terdengar Bang. Apalagi Bang Juma itu udah menyiar kemana-mana itu. Ini udah menyampai ke Paus ini Bang. Paus udah menyampai tadi, kita pengen ketemu reunian di sana di Jakarta di Istiqlal, kita ketemuan biar kita langsung bertemu tatap muka gitu Bang. Dengan adanya Paus ini Bang di Istiqlal ini, tolong Bang usahakan, kita juga usahakan ke Istiqlal. Memang kita dekat Bang, 3 jam ke Istiqlal itu. Tapi mohon dari semua apologet api dari Bang Juma, semua kawan-kawannya, sahabat Kiai Ustadz itu Bang, tolong Bang datang ke sana. Ini takutnya saya ini ada komunikasi yang nggak bener ini Bang. Jadi apologet ini udah menyampai kemana-mana Bang. Oke, sudah dipahami. Nah, gimana Aki Hardi ada ini tanggapan soal itu? Jadi mana infonya dari mana nih Pak? Benar, infonya sudah valid. Dari TV Bang, dari televisi Bang. Tapi itu dari News TV itu Bang. Oke, Aki Hardi ada yang mau disampaikan? Mungkin jauh dari perangkat ya. Iya, ini jadi Bang Juma itu makanya di apologet di sini juga di Indonesia itu banyak yang memfitnah, terutama itu logika itu topik itu. Saya para jengkel, saya juga semua ini takutnya ada fitnah yang nggak bener nih Bang. Kalau sampai Paus datang ke Jakarta ini Bang, itu akan dipertemukan antara Muslim dengan Kristen Bang. Iya, mana tahu dia musyahadat. Ya gitu, nanti insya Allah kita sampaikan ya Pak ya. Jadi Bang Zuma juga. Iya Bang, tolong Bang. Kita reunian aja Bang di sana Bang. Pasti. Beliau juga lagi sholat ya Bang ya. Iya, saya tahu Bang. Ya Pak Saidi, kita izin gantian ya. Oke, enggak masalah Bang, no problem. Masalah Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam semua ya. Iya Pak Cendoko, gimana cara kita ngomong nih? Ya, apa yang mau disampaikan lagi? Enggak, saya sebenarnya mau bertanya sama Bang Juma. Ini salah satu ada grup Facebook itu atas nama Khalifah Bang Juma gitu. Saya mau bertanya itu benar buatan Bang Juma bagaimana itu? Nah, berhubung Bang Jumanya lagi sholat, mana tahu gini. Oh iya. Nggak tahu ya, konfirmasi Budara mah tahu nggak kalau Bang Juma itu ada main Facebook nggak kira-kira? Enggak, soalnya itu banyak yang dari dari otennya suka menghujat gitu. Dulu, tapi sekarang kurasa enggak. Entahlah ya, nanti tanya konfirmasi lagi. Jadi Bapak simak aja argumennya. Kalau yang masih punya Facebook minta tolong dicek kebenarannya begitu. Masalah itu nyangkut pribadi Bang Juma begitu masalahnya. Ya intinya tuh gini Pak, lihat aja argumentasinya apa. Kalau memfitnah Islam bukan Bang Zuma, karena Bang Zuma mati-matian di sini membela Islam. Kalau isinya itu mau namanya itu adalah Bang Zuma persis seperti ini, tapi isinya apa? Memfitnah Nabi, isinya apa? Memfitnah Allah. Ya bukan berarti. Itu yang masuk di situ dari kalangan Muslim juga dari kalangan Oten begitu. Masalahnya cuman Ya, di situ gini kadang ada orang yang tipikalnya itu fanatik gitu.
suka banget sama Bang Zuma, membawa nama Bang Zuma, tapi membela Islam ya nggak apa-apa, Bang. Gitu Iya, aja. iya, tapi situ banyak yang dari Oten banyak yang hujat Bang di situ Bang. Ya berarti bukan Bang Zuma. Iya bukan Bang Zuma, maksudnya salah satu membernya gitu, kebanyakan membernya begitu isinya, pokoknya menghujat banyak situ. Nah, baik Pak, nanti kita sampaikan ke Bang Zuma ya. Makasih banyak Pak ya. Izin. Iya. Terus Kang Turiman, pripun kabare Kang Turiman? Ya beliau mungkin jauh. Alhamdulillah. Gimana Pak Joko? Enggak, saya cuman nanya ke Bang Joma, itu ada salah satu grup Facebook itu udah tahu kayak Kang Turiman. Iya Pak, nanti disampaikan biar diskusinya berjalan Pak ya. Kita ganti dulu ya. Iya, silakan Pak. Semua yang ada di dunia virtual itu terpantau. Kita bikin grafiknya sudah. Ya, siap Pak Turiman. Nah, halo Pak Bermasta. Pak Bermasta. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Gak baju-baju nih. Hari ini betul-betul hari apa? Hari rame kaum munafik. Jadi yang banyak room sekarang tuh orang-orang Muslim yang membela Kristen, yang menghujat Bang Zuma itu memang banyak. Karena mereka itu orang-orang munafik yang mungkin dibayar. Bang, dimatiin dulu Bang. Bang, ada musik itu Bang. Takut nanti orang live ya. Takutnya gini, dimatikan jauh dari musik dulu. Takutnya ada yang live, nanti jadi copyright Bang. Saya Bang ya. Nah, izin menyimak di bawah dulu Bang ya. Gimana cara kita bilang ya, yang Muslim, insya Allah paham bahasa ya. Kita lanjutkan ke ranah diskusi kita gitu. Nah, room Bang Daman 28. Oh bentar, sabar. Berhubung kita rame di sini ya, sabar. Mana dia tadi? Tadi ada kok. Ya hilang. Tadi ada. Nah, jadi gini. Soal munafikun tuh, ya orang yang mengatakan apa namanya tuh, yang membenci dunia apologet ini. Ini baru ada deh. Oke, bentar ya Bang, saudara saya sampaikan ini. Orang yang membenci dunia apologet itu, yang enggak kita bisa sadari itu gini. Innama amalu binniyah. Segala sesuatu karena niat. Apologet ini dalam hal niat membela hak ketuhanan. Sekarang gini. Mereka membawa dalil tahu nggak apa? Bahwa adakah para rasul mengajarkan kita berpolitika? Sangat diajarkan. Karena artinya contoh gini, ketika ibu kita dihina, kita membela. Bagaimana tentang Tuhan yang dihina? Di mana Tuhan disembah bukan dalam keesaannya, bukan dalam kekuatannya, bukan dalam kehebatannya. Nabi saja datang kepada orang yang menyembah berhala dan mengatakan Allahum yarjulunan yamsyun. Adakah dengan kakinya dia berjalan kepadamu? Artinya apa? Nabi saja datang kepada manusia mewujudkan penyadaran terhadap manusia agar manusia kembali ke arah menyembah sesuatu yang layak untuk disembah. Maka adanya apologetika ini adalah di mana kita membersihkan lagi nama Allah yang dipandang hina karena konsepsi la ilaha illallah. Artinya apa? Segala apapun Tuhan yang diperuntukkan dari kepala manusia yang itu mewujudkan kelemahan Tuhan, wajib kita bela untuk kemudian kita bersihkan lagi kepada Tuhan yang pure, raja daripada segala kekuatan. Nah, ketika ada orang yang membenci, dunia apologetika ini, ya satu, isinya kalau bukan tentang isi perut, ya tentang isi dompet, nyari sensasi. Akan tetapi sekalipun kita beda misalnya gini, saya tidak di organisasi, saya ada di organisasi. Kalau itu langkah yang baik, ya tetap didukung. Seperti itu. Ya. Apa yang mendukung orang kafir termasuk di dalam kaum yang memecah belahkan umat Islam apa? Yang memecah belahkan umat Islam apa? Coba. Kau Islam tapi memecah belahkan sesama Islam. Gimana sih? Coba rangkul mereka, jangan kau pecah belahkan. Coba kau rangkul, bisa enggak? Jangan perkeruhkan suasana, Bang. Sudah pernah saya rangkul dia. Kau enggak tahu. Gitu ya. Sudah pernah saya rangkul dia.
Mereka itu saudara kita, jangan kalian benturkan. Masa yang membuat rusuh, yang membenturkan saudara seimannya. Pakan Rono Bang. Pakan Rono Bang. Belum pernah bersatu. Umat Islam harus bersatu. Tidak boleh dicerai-beraikan. Umat Islam harus bersatu. Ya, umat Islam harus bersatu. Tidak boleh ada yang mencerai-beraikan. Tidak boleh ada. Yang mempersatukan umat Islam itu bangke ya bang. Yang mempersatukan umat Islam itu bangke. Ya aku bangke karena aku mempersatukan umat Islam. Aku bangke. Ya betul. Aku bangke bang. Karena aku mempersatukan umat Islam ya kan. Kamu kan bukan bangke karena kamu memecah belahkan umat Islam itu bukan bangke kan. Bodoh kali kau lompat. Ganti sepak kau tuh bodoh. Nah. Ya kan. Yang memecah belahkan umat Islam dia anggap benar gitu. Coba persatukan saudara kita. Bang Logika saudara kita, Bang Faruk saudara kita, Bang Luma saudara kita. Gitu. Coba persatukan mereka. Jangan dicerai-beraikan gitu. Bang Ruma sabar dulu, Bang Ruma sabar dulu. Udah sampaikan yang mau jadi hajat abang apa narasi yang mau abang sampaikan, silakan pelan-pelan sampaikan. Silakan. Aku melihat gini bang, aku melihat ketika ada saudara seiman, aku menganggap Bang Logika itu saudara seiman saya gitu kan, sama-sama Muslim. Ketika walaupun dia pengkhianat. Dengar dulu bang, jangan dipotong dulu. Aku ketika melihat benar ini, air mataku mau menetes bang, ketika ada pertikaian antara sesama. Dengar dulu bang. Cuma kau yang tahu air mataku menetes. Cuma kau yang tahu air mataku menetes. Iya, dengar dulu Bang Blender. Anda orang Muslim tapi tidak bisa mengkontrol emosi Anda gitu. Ya, gini Bang. Jangan mengarah kemana-mana ya, jangan ke pribadi. Oke. Oke Bang. Gini Bang, yang aku inginkan adalah bersatunya kita Bang, sama-sama berjuang berdakwah di jalan Allah, itu yang aku inginkan. Sampai Bang. di mana dakwah gitu. kau tanya? Hei, rumah hantu. Iya, aku bukan pendakwah. Iya, aku bukan pendakwah. Iya, aku bukan pendakwah. Sudah sampai di manakah dakwah kau membentengin Islam di dalam medsos ini? Udah sampai di mana? Kutanyakan dulu. Hah? Oke, Abang tuh tenang dulu, iya, santai dulu, ya kan? Terhadap membentengin kafir-kafir dulu sampai di mana? Hah? Udah sampai di mana? Dakwahku memang tidak hebat, dakwahku tidak ada seberapanya, Bang. Dengar dulu. Iya, tidak seberapa. Iya. Sudah aku bilang, Bang. Makanya dengar dulu Bang, dakwahku memang tidak sehebat Abang gitu kan. Aku hebat. Kita punya, iya. Kalau abang kan menurut aku hebat gitu loh, kan abang keras, tegas, kan hebat gitu loh. Itu loh. Aku nggak ada bilang hebat. Nggak seberapa sih Bang, nggak seberapa, nggak sebanding dengan abang gitu kan, nggak sebanding dengan abang. Gini Bang. Blender sabar dulu, kita dengar dulu penjelasan dia, Leko, silakan. Iya. Makanya jangan dipotong-potong dulu lah. Gimana sih ini saudara seimannya, kita berbicara dengan saudara seiman semacam kita berbicara dengan Oten juga, gimana ini? Tenang dulu lah. Ya. Yang aku inginkan itulah Bang, bersatunya kita Bang, sama-sama berjuang di jalan Allah. Jangan ada pertikaian. Jika memang ada berselisih paham gitu kan, tolonglah diredakan, jangan diperbesar-besarkan. Kau udah bersatu rupanya, gitu. Kau Aceh kan? Kau Aceh. Ya, itu yang kau Aceh. Kutanyakan dulu. Oke, ini ada telepon masuk ya, aku angkat dulu ya, telepon masuk Bang ya. Aku angkat telepon dulu ya. Nanti kita lanjut lagi, oke? Kau Aceh rupanya udah perkuat karena satu barisan kau itu, membiarkan Pendi Aceh. Dari mana persatuan kau? Menyuruh orang Islam bersatu, bisa nggak kau persatukan memperkuat jatuhkan Pendi Aceh? Bisa nggak? Kau orang Aceh, gila kau ya, sosok kemari pula kau. Iya, ini ada Kak Tiara nih. Assalamualaikum Kak Tiara. Silakan, jika ada yang disampaikan Kak Tiara, silakan Kak Tiara. Kak Tiara, silakan. Kak Tiara. Iya, halo. Assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kak. Silakan. Bingung saya mau ngomong apa ya, ribut banget ini. Terus kakak naik ke atas tadi mau minta ngapain Kak? Mau sampaikan apa Kak?
Kakak kan minta naik. Mana Dia mau kenalan sama biar dia mau kenalan sama aku. Mau Jangan blender, jangan. Itu nanti Bang Faruk marah, jangan. Kau cewek, kau nak nekat, kau turun aja. Sorry, saya mau coba. Halo, saya coba bantu jawab pertanyaan Bang Rumanto tadi ya. Siap, Apa siap, ciri-ciri siap. orang munafik? Siap, saudaraku. Dari hadis Bukhari dan Muslim itu ada beberapa ciri. Ada 6 ciri utama. 1, ingkar janji. 2, berbohong. Ya. 3, riya. 4, khianat. Yang kelima, tidak konsisten dalam beribadah. Nah, apakah dari 6 ciri itu ada salah satu yang dipegang oleh logika? Pertanyaan saya coba. Jawab. Semua dipegangnya. Diborong semua sama logika. Ini Jelas ya? gimana sih sama muslim aja tidak akur. Apalagi kau penyebar fitnah. Enggak. Jadi ketawa kita lihat Penyebar kalian fitnah. itu. Ketawa lah kau sendiri sana sama iblis-iblis kau. Iya. Kan kau yang kamu ketawa. kan cuma Yang ketawa siapa? Iblis kau yang ketawa. Karena blender. Kristen penyebar fitnah. Kristen Tuhannya aja pun fitnah, apalagi kita. Hei, Tuhan kau aja kau fitnah, longor. Apalagi kami. Bodoh kali kau. Kau sampai cerita kau. Kau fitnah nggak Tuhan kau? Hah? Kau fitnah nggak Tuhan kau? Kau fitnah nggak Tuhan kau? Bodat? Enggak. Harus akur kalian. Bagaimana kalian bisa melawan Kalian yang perlu akur. Hei, antara Yohanes Tritunggal, antara karismatik Protestan, akur nggak? Akur nggak? Soalnya agama sama Akur dia itu nggak? yang Sama tertinggal Deno. kalian. Jangan Kristen dale. Mati kau. Agama sama dia itu yang tertinggal kalian. Ini harus paham itu. Harus evaluasi diri. Evaluasi. Kau pikir ini mau ujian evaluasi? Ini Woi, TikTok ini ujian yang ini punya siapa? evaluasi. Orang kafir. Gila kau ya? Orang Islam. Ini evaluasi mau ujian kita. Hah? Evaluasi. Sakit kau. Karena Gila kau Anda ya? itu tertinggal dari teknologi. Kau tertinggal teknologi sempak kau. Kau aja wifi kau aja pakai Indomaret punya wifi kau Alpamidi. Kau ya. bilang? Dengar kau. Lebaran Tuhan aja. kau Mau lebaran Alpaman aja 2 tahun Alpamidi. lagi. Itu dia. Kita masih lihat bulan. Masih Tuhan lihat kau bulan. Alpaman Alpamidi Kita udah longor. tahu kalender kita Tuhan itu kau 2 Alpaman tahun lagi Alpamidi. udah tahu. Lebaran tanggal berapa? bulan berapa, hari apa Lebaran pula gitu. kau tanya tanggal berapa. Bukan Gila kau. Kalau kita kan masih lihat pula kau. bulan. Woi, nampak Ngintip-ngintip kali kau ngambil bulan kue umat tertinggal. Islam kau. Asyik mau lebaran pula kau tanya. Udah sakit kau. Hah? Lebaran pula kau tanya. Bodat kau. Ngapain kamu lebaran? Kau modal urat kamu. Bodat. blender. Ayo kita uji yuk. Diskusi kita yuk. Yuk. Berani kau? Berani? Modal urat kau. Ayo diskusi kita berdua yuk. Berani kau? Berani? Hah? Berani lah. Ayo, oke. Kau bertanya, silakan kau bertanya, aku jawab. Buka sih kau kesempatan 10 pertanyaan. Apalagi? Tuhan Anda itu seperti apa? Allah. Pertanyaan kedua. Selanjutnya. Seperti apa wujudnya? Udah, pertanyaan kedua udah aku jawab, monyet. Lanjut pertanyaan kedua. Wujudnya seperti apa? Itulah makanya Kau jawab. dibilang. Kau pohon bertanya itu kelihatan dari Udah, buahnya. pertanyaan kedua. Kau itu omongnya nggak benar. Pertanyaan kedua. Pohon itu Kau kelihatan dari takut kau buahnya. bertanya. Tuhanmu itu seperti apa? Kau bertanya takut. Tuhan kami itu seperti apa? Coba Laisa jelaskan. kami slihi. Tidak ada yang serupa dengan Allah kami, Tuhan kami. Pertanyaan ketiga. Nah itu aja kau percaya. Loh, kau percaya binatang? Hei, babai, aku udah menjawab. Kau bertanya Tuhan kami seperti apa? Laisa kami slihi. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan kami. Udah. Pertanyaan Iya. ketiga. Kalian kan mengkritisi Pertanyaan Yesus ketiga, itu. Bodat. Kau bertanya aja jantungan kau. Ku kasih masih ada 7 pertanyaan lagi sama kau. Masih ada 7 pertanyaan. Kau takut kau? Baginda itu seperti apa wujudnya? Bisa kau Warna gambarkan nggak? manusia normal, manusia seperti biasa. Pertanyaan keempat. Seperti apa? Manusia seperti biasa. Pertanyaan keempat. Putih apa keriting apa Pertanyaan mancung keempat. apa? Apalagi pertanyaan keempat, bodoh. Memang kau modal otot Kau doang. masih ada 6 lagi pertanyaan. Kau takut kau? Tanya lagi. Aku udah menjawab. Udahlah. Aku udah menjawab, bodoh. Udah stop aja lah, stop itu. Aku sudah menjawab. Bangku sekolah kau saya Kau lihat sekolah SD kau kelas 5, punten kau 5, bodoh. Bahasa Indonesia 5, matematika 5, longor kali kau. Udahlah, Apa yang mau stop tanya? aja lah itu. Gak usah lah dipertanyakan lagi kayak gitu. Menurut saya nggak tepat lah. Enggak aja kau. Apa yang mau kau tanya? Bertanya aja aku menjatuhkan kau. Bertanya aja mencret. Bertanya aja oten mencret. Apalagi ditanya? Banyak kali kau. Nggak ada pertanyaan lagi kalian, biar kami tanya nih. Aku tuh yang mau ada bertanya deh biar sama aku Bang bertanya. Blender nih. Hah? Biar aku yang bertanya. Kalau kau nggak bertanya. Ya lah Ucok, gantian lah Ucok. Udah tanya Bang Blender, gantian. Oke, tanya ya. Siapa yang mau tanya nih? Kau Cok. Saya yang bertanya Bang. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Islam.
Islam lah. Ya udah diamlah kau dulu, Cok. Bising kali kau situ. Ah. Iya. Aku urusan sama penyebar ini. Kopi kau di Kristen tadi ngoceh jadi ya. Penyebar, aku yang bertanya ya. Woi. Woi. Ya. Oke, siap-siap kau ya. Siap-siap. Ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Benar? Udah saya jawab. Anda percaya dengan Bibel saya? Tunggu dulu. Saya tanya dulu Anda. Tunggu dulu. Anda percaya dengan Kau mau bertanya, kau mau tadi ditanya, kau nggak mau tanya. Penyebar, masa bertanya lagi kau penyebar? Tanya kau. Tadi kau suruh kau bertanya, kau nggak mau bertanya. Dengar. Kan kalian kan nggak percaya dengan Bibel kami. Katanya itu Tunggu udah dulu, dirubah. diam dulu. Aku nggak percaya Bibel. Diam dulu. Ya. Otakmu Yohanes template. 1. Kau tadi disuruh bertanya, kau nggak mau bertanya. Masih ada lagi yang pertanyaan kau. Saya karena itu kan udah dirubah menurut Anda. Ya udah sekarang Yohanes 1:14. Firman telah menjadi manusia, benar? Iya. Oke. Nah, di sini aku mau bertanya, ada yang mengganjal di sini. Ketika di Yohanes 1:14 firman telah menjadi manusia, pertanyaannya, di balik sempak Yesus ada apa? Jadi itulah kualitasnya. Jawablah penyebar gantian. Apa? Kualitasmu begitu. Kok kualitas lu lucu kalau aku bertanya di balik sempakmu Tuhanmu ada apa? Jadi pikiran kamu itu selangkangan, makanya. Kok selangkangan lucu kau nih lah? Aku bertanya. Buatnya. Aku bertanya dalil. Jadi imanmu itu juga. Kok curhat kau? Woi, kau jawab aja, woi, Lor. Bisa nggak kau jawab? Ya jawablah penyebar gantian. Jawablah. Pikiranmu kan selangkangan terus. Tuhanmu itu laki-laki apa perempuan? Gini, Tuhan itu maha kuasa enggak? Kok maha kuasa cuma deh? Bodoh kali kau. Mencet kau kan? Tuhan itu maha kuasa enggak? Mencet kau kan? Nggak bisa kau Tuhan jawab. itu maha kuasa, mau jadi apa pun Nggak ada bisa. urusan ke situ. Itu harus kamu Aku tanya di pahami. balik sempak Yesus ada apa? Gantian lah penyebar, gantian bertanya penyebar. Kau ini nggak adil. Makanya otakmu itu jetek. Makanya kalian nggak maju. Ya kok Tertinggal di segala hal. Kok curhat Tertinggal woi, bodoh. di teknologi, di kedokteran, di pendidikan, di Kedokteran, kedokteran. Ngapain kedokteran? Siapa yang mau dipisum? Woi, siapa yang masuk UGD? Kau masuk UGD? Ambulan. Bawa dia hotel ambulan, bawa dia hotel. Hotel di mana yang dipisum? Pelacur ya. Orang muslim. Mana hotel? Hotel sama hotel ribut. Hotel sama hotel ribut. Yang masuk Olimpiade. Di atas kayu salib. Cuma Anda, Bang Sudah Besi. Halo, dengan kata lain Al-Quran telah memfitnah Muhammad karena dia mati diracuni. Sekarang ini, kami, nih saya jelaskan hadis tersebut kepada Anda. Anda bertemu orang yang tepat. Tahu nggak gini? Ya, yang namanya Islam tahu mana beda Nabi dan beda dengan Tuhan. Itu Islam. Karena apa? Salah satu sifat jaizah daripada seorang Nabi af'alul mubasyar. Arti af'alul mubasyar artinya apa? Bersifat pasti dan kepastian seperti sifat daripada seorang manusia. Itu Rasul. Artinya apa? Jikalau suatu saat Nabi bakal mendapati ajalnya ataupun bakalan meninggal, maka adanya sabab dan musabab. Dalam hadis tersebut, dalam taksisat hadis tersebut dijelaskan bahwa ketika Nabi datang memakan sebuah daging, ya, daging yang kemudian diracuni, malaikat Jibril menegurnya itu ada daging, akan tetapi tidak sengaja ludah yang bersifat racun itu tertelan. Ketika tertelan itu Allah ingin wujudkan, wahai manusia, sadarlah Muhammad ini jangan engkau sembah. Makanya orang Islam tidak ada yang menyembah Nabi Muhammad. Akan tetapi karena sudah selesai tugasnya memberitakan tentang keislaman, maka Allah Allah ciptakan sebab. Allah ciptakan musabab untuk atau tahu nggak sebab daripada kematian Nabi Muhammad. Menunjukkan apa? Bukan mati diracun, akan tapi sudah sampai ajalnya dengan sebab yang namanya penyakit yang ada pada Nabi. Hingga akhirnya apa? Dalam haji wada Nabi berpisah dan mengucapkan kata perpisahan hingga akhirnya Nabi meninggal. Logik nggak? Logik. Karena apa? Kami tahu dia Nabi. Karena apa? Kami tahu dia manusia. Karena apa? Kami tahu yang namanya manusia itu ya pasti mewakili dan mewarisi sebuah sifat-sifat manusia. Dia memberitakan Tuhannya. Setelah memberitakan Tuhannya selesai, setelah semuanya selesai, Allah ciptakan sebab kepadanya. Nggak ada yang namanya mati, semuanya punya sebab. Artinya apa? Kenapa Bang Sedar WC mati? Wah, jatuh dari pokok kurma. Kenapa saya mati? Ketabrak mobil. Kenapa Bunda Rama mati? Oh, kepleset di sumur. Menunjukkan apa? Itulah manusia. Yang namanya Nabi Muhammad, permaksudan daripada hadis tersebut, di mana yang namanya seorang Nabi itu ada perwujudan di balik sebab daripada kematiannya, karena dia itu af'alul mubasyar, bersifat seperti sifat manusia, bukan seperti kalian. Seorang manusia tetap Tuhan, cuma kalian
Paham? Monitor Gurunda sudah berada di tempat? Sepertinya belum. Ya, Aki Ardi, Ustadz Abu udah masuk. Halo, Bang Dialog Santun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Halo, Ustaz. Boleh saya nimbrung soal tadi yang ditanya sama Sedot WC ya? Ya, jadi jangan mau dia apa? Mau nih ditambahkan apa gimana? Ya mau jawab sedikit. Apa yang mau dijawab? Tadi kan dia lengkapkan jawaban tadi. Bukan. Dari aspek yang lain. Biasanya kan orang Kristen itu kan tanya abad ke-7 kok baru ada berita gitu kan bahwa Yesus tidak disalib. Kalau dia kan mengandalkan katanya fakta sejarah gitu kan. Kalau soal fakta sejarah bahwa terjadi penyaliban itu kan sama. Bahwa menurut orang Kristen adalah peristiwa penyaliban, ada bukit Golgotanya, ada dan lain-lain ada. Menurut Islam kan juga ada itu. Fakta penyaliban itu kan ada ya kan. Tapi kan ahli-ahli sejarah itu apakah juga mempertimbangkan Siapa nih request? Edis naik ke sini. Mau tanya apa ini? Mempertimbangkan masalah mistis. Tunggu, siapa? Contohnya Assalamualaikum, sedikit aja saya bisa aja tiket. Ya bentar. Ya silakan Pak Langkat. Bang, nggak apa-apa moderator. Kalau di dalam defending Islam ada saya, Bang. Insya Allah, nggak apa-apa Bang Dialog. Ya, nggak apa-apa. Insya Allah saya bisa jawab. Abdian Syah ini disapa dulu. Saya Abdian Syah menyamar. Ya, kalau kemudian Abdian Syah ini menyamar nih. Iya, ini mana ada menyamar. Ini udah ngomong tadi. Bang Ardian Syah, ngomong dikit Bang Ardian Syah. Halo Bang Ardian Syah. Halo Bang Ardian Syah. Enggak monitor. Ini nih Bang Ardian Syah sih. Ada yang mau sampaikan Bang Langkat? Bang Langkat ada yang mau sampaikan? Nah, apa itu? Ya saya dari tadi. Buat Abdian Syah diam saja. Diam saja. Ya nggak apa-apa. Edis itu penghujat ya nggak apa-apa. Kita mau lihat hujatan dia sampai mana gitu. Ini sudah Abdian Syah ini sudah pernah di room lain. Nama Abdian Syah juga Bang Juma sudah pernah di room lain. Nama Bang Juma dengan foto orang ini menyamar-nyamar. Iya. Udah diketahui itu. Itu dari dulu udah ada Pak Langkat. Dari dulu udah ada itu. Ya. Oke. Tapi ini ya. Itu aja ya, kita gantian ya Pak ya. Biar kita lanjut diskusi ini. Oke. Boleh. Tapi kalau ada gugatan si Edis ini saya bisa berdebat sama dia. Ya boleh. Silakan. Izin ya Pak ya. Turunkan. Oke Mas Edis. Selamat pagi Mas. Selamat pagi, selamat siang Mas Edis. Selamat siang Daman. Terima kasih permintaan naik saya sudah dikabulkan. Saya hanya meminta supaya teman-teman muslim tolong jangan takutlah dengan Edis TV. Karena di mana-mana channel-channel muslim itu selalu menurunkan Edis TV. Jadi permintaan saya tolong Zuma dan juga murid-muridnya tidak perlu takut mendengar nama Edis TV. Gitu. Itu doang. Saya tertarik menanggapi tadi statementmu. Suaranya menggema loh. Saya mendengar menggema. Halo, cek ya. Sekarang enggak. Masih menggema. Suara siapa yang Baik. Terima kasih ya. Sekarang enggak. Nah, jadi gini. Tadi sedikit saya lihat bahwa statementnya Bro Daman mengatakan bahwa kambing itu, kaki kambing bagian depan itu memberitahukan bahwasanya dirinya itu beracun, tetapi sempat tertelan oleh Nabi sedikit. Lalu itu pun dimuntahkan. Lalu sebagian sahabat yang lain banyak yang memakannya sehingga meninggal. Nah, kalau memang Allah ingin membuktikan bahwasanya Muhammad itu betul-betul seorang nabi, harusnya racun itu dibanyak-banyak makannya. Karena apa? Karena kalau sedikit bertahan selama 4 tahun itu wajar, dan itulah yang akhirnya membuat Muhammad tersiksa.
Sebentar Waduh, Bang langsung Edis, dipotong. sebentar. Seperti yang saya katakan Nggak apa, Bunda. Seperti yang saya katakan kan. Izin, saya Takut. hanya Takut ingin ini. konfirmasi sebentar aja Bang, sebentar. Saya hanya ingin konfirmasi. Saya ini udah 2 kali dinaik turunkan loh. Kenapa? Kalau ingin menurunkan moderator-moderator di sini, tolong konfirmasi ke saya ya. Gak apa-apa saya diturunkan, tapi tolong Diturunkan. konfirmasi. Siapa yang Iya, nurunkan nggak Bunda bagus. Rahmat? Ada namanya tadi? Ya cuma aku diputuskan gitu, tapi nggak apa-apa. Cuma tolong Enggak, sampaikan. mana tahu report ke planting Bunda Rahmat, ke planting enggak? Nggak diputuskan di situ tertulis. Oh ya, Nggak itu apa-apa, bukan daman saudara ya. Bunda ya. Itu bukan daman ya Bunda ya. Mohon Ya, maaf, enggak makanya dari aku daman. ingin tahu siapa sih. Nggak apa-apa saudara ya kalau ingin menurunkan, tapi konfirmasi dulu. Nggak boleh begitu ya. Ya Bang Kita siapa yang khusus? Ya, boleh saya tanggap ya Bang Edis ya. Belum selesai tadi. Oh, belum. Oke, lanjut. Potong. Ya, jadi statement yang saya tangkap tadi dari Bro Daman masih suaranya masih eko. Ya, statement yang saya tangkap tadi Bro Daman mengatakan bahwasanya kambing itu memberitahu bahwa dirinya itu beracun. Padahal sebelum peristiwa itu orang yang meracun Jibril itu kan yang mengatakan memberitahu, itu hadis yang kuatnya. Jibril yang memberitahu. Itu hadis yang kuatnya. Silakan. tapi telat. Oke, saya hanya memberitahukan bahwa eko lagi. Oke, biar saya selesaikan dulu ya, biar poinnya masuk ya, biar enak kalau diskusi gantian seperti itu. Jadi gini, pertama-tama kaki depan kambing itu memberitahukan, tadi Bro Daman mengatakan melalui Jibril bahwasanya dia beracun, tapi pemberitahuan itu terlambat. Karena apa terlambat? Karena racun itu sudah sempat masuk. Nah, saya melihat ini bukanlah sebagai wahyu yang datang memberitahukan bahwa itu beracun, tetapi karena memang Muhammad mencicipi dan rasanya aneh sehingga dia tahu bahwa itu diracun. Jadi kalau menurut saya itu bukan wahyu, karena kalau wahyu itu datangnya untuk mencegah supaya itu tidak dimakan, tapi ini sudah termakan. Makanya saya katakan ini wahyu yang telat dalam tanda kutip. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua, wanita Yahudi yang ingin meracun Muhammad itu kan berkata, jika memang betul engkau seorang nabi, maka racun ini tidak akan mencelakaimu. Tetapi jika engkau seorang pendusta, maka racun ini akan menghancurkan nyawa, menghancurkan engkau. Nah, ternyata teman-teman, ternyata perkataan perempuan itu benar. Kenapa saya katakan benar? Karena racun itu sempat masuk. Ya, sempat masuk tetapi dimuntahkan. Kalau Allah ingin membuktikan kepada dunia, ingin membuktikan kepada perempuan Yahudi itu bahwa Muhammad sungguh nabi dan dia tidak bakal dicelaka oleh racun, seharusnya Allah membiarkan Muhammad banyak memakan. Wah, dipotong lagi nih. Sulit ini. Memang sangat mencetar membahana ini kalau saya ngomong ini. Makanya saya tadi berpesan loh, teman-teman. Waduh, ini sulit ini. Sulit, makanya saya bilang tolonglah teman-teman muslim, saya minta dengan sangat jangan takut sama saya. Ustadz, siapa moderatornya Tolong ini? jangan takut sama saya lah. Siapa? Kok Gimana? aku diturun naikkan ini? Kenapa? Nanti masalah itu Bunda Rahmat. moderatornya? Saya hadapi Edis dulu. Nanti kita masalah itu nanti itulah. Nggak tahu, saya nggak nampak ini. Pokoknya itu bukan daman, tangan daman di sini, ya. Nah, saya sama Edis dulu nih. Saya jawabannya udah tahu semua. Nampaknya ada sabotase. Apa moderatornya? Kalian ini kenapa sih sesama Ini muslim begini? Siapa sih moderatornya ini? Enggak, Siapa? gini. Ayo, siapa? Padahal ini justru narasi bunuh diri untuk dia ini. Biar kita Aku di mute lagi. kita Jangan-jangan ada otem. kebodohan dia dalam berpikir gitu. Ini siapa sih, kurang ajar sekali. Insya Allah. Enggak, Edis yang diturunin, jangan turunin dulu. Saya lagi asik. Kenapa sih? Sama Edis. Tapi monitor dulu, Gurunda, monitor masih ada, Gurunda? Gak boleh begitu loh. Kalau kamu ini moderator ya, bukan hostnya ya. Moderator yang tidak suka aku di sini ngomong. Ayo, kenapa aku dinaik turunkan? Bukan diem. Ya itu nanti Bunda ya. Oke, kita jawab ini untuk keilmuan orang muslim. Jadi itu gini, setelah al-yauma akmaltu lakum dipatenkan oleh Allah Ta'ala sebagai penyempurnaan Islam, di situ sudah tidak perlu lagi kepada pembuktian bahwa dia seorang nabi. Itu yang harus dipahami konteksinya. Karena pembuktian itu di awal, bukan di akhir.
Jadi saat itu terjadi prosesi keracunan itu, tahu nggak apa? Prosesi di mana yang namanya kematian wajib adanya yang namanya musabbab daripada kematian. Arti musabbab artinya apa? Contoh, Bang Ardi bakal meninggal ketabrak. Saya bakal meninggal jatuh dari ini. Ini bakal ini terjadi karena ini. Jadi saat Edis membawa narasi bahwa seharusnya Tuhan membiarkan racun itu terselamatkan. Seharusnya agar menjadi pembuktian kepada orang Yahudi itu bahwa dia akan mengimani Tuhan, yaitu mewujudkan kenabian. Ingat, Nabi Musa ketika melawan Fir'aun mewujudkan tongkatnya menjadi ular, apa katanya? Sihir. Apa klaim orang Quraisy kepada Nabi Muhammad saat mewujudkan mukjizatnya? Sihir. Menunjukkan apa? Bahwa yang namanya orang yang tidak mau menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi, mereka akan terus mengklaim. Maka saat itu perwujudan Allah bukan lagi tentang mukjizat yang dia akan jadi Nabi, akan tetapi sudah khatam. Waktunya Muhammad sudah selesai, kamu sudah menyampaikan semua tentang maksudku, kamu sudah menyampaikan apa semua keinginanku, akhirnya dikhatamkan, ditandatangani, disahkan oleh Allah Ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum. Artinya apa? Pada hari ini dengan tendensi alif lam ahdil hudur, artinya apa? Bersifat selamanya. Kupatenkan kepadamu sebuah agama yang tak pernah bisa diubah, sebuah agama yang tidak pernah bisa dimanipulasi. Akhirnya selesai kenubuatan Nabi Muhammad dengan adanya sebab, yaitu Nabi Muhammad sakit dan tidak membantah sekalipun bahwa dirinya adalah seorang manusia. Karena ada satu ayat di dalam Al-Quran, makana Muhammadin aba min rijalikum. Bukan kedatangan Muhammad ini tentang ayah-ayahan daripada seseorang, bukan adanya Nabi Muhammad ini tentang suami-suamian daripada seseorang. Datangnya Muhammad ini cuma memberitakan tentang diriku. Sama seperti Yesus yang dikhianati oleh umatnya. Dalam Yohanes 5 ayat 36 ada kesaksian yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes, yaitu di mana Yohanes di mana aku menjalankan perintah daripada Bapa, dan itulah yang aku lakukan sekarang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Quran surat Al-Maryam. Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati wa zakati wa dumtu hayya. Menunjukkan apa? Ketika adanya utusan kepada Isa, dia menjalankan dirinya sebagai utusan. Setelah itu Nabi Isa diwasiatkan daripada Tuhan untuk sujud kepada Tuhannya. Makanya di Bible ada yang namanya sujud Isa kepada Tuhan, adanya sujud Yesus kepada Tuhan, adanya doa Yesus kepada Tuhan. Diwujudkan lagi semuanya wasiat-wasiat terhadap Yesus, menunjukkan bahwa sama seperti Nabi Muhammad, memberitakan tentang Allah, menjalankan perintah Allah, memberitakan tentang Allah, menyuruh umat-umatnya untuk melakukan perintah Allah. Itulah yang dilakukan Nabi hingga akhirnya selesai daripada kenubuatan. Allah wujudkan sebab daripada kematiannya, sebab daripada tiadanya Nabi Muhammad dengan adanya sebuah sebab, yaitu penyakit. Hingga akhirnya haji wada. Selesai haji wada, Nabi Muhammad pamit dan selesailah dikhatamkan al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum. Bahkan sampai sekarang Islam sempurna. Tidak ada denom-denom Islam yang berbeda pandang terhadap Allah. Yang namanya Allah tetap Allah, yang nabinya tetap Nabi Muhammad, walaupun dalam syariat ada beberapa denom. Agar tapi Tuhannya fix, agar tapi kita meninjau daripada agama lain. Di mana di mana denominasi Wones akan mengatakan Bapa ada di dalam Yesus. Ada yang memandang ketritunggalan, ada yang memandang Theostokos pada pandangan Maria, yaitu Bionit, dan pemandangan sebelum masa konsili. Menunjukkan apa? Inilah pandangan yang berbeda. Apa kata Allah? Fakhtalaf zalikal Isa qaulun haq. Inilah Isa yang kuperintahkan kepada engkau, yang kuutus kepada engkau Bani Israel. Qaulun haq, mengatakan apa yang paling benar. Falladzi yamtarun atkan, tetapi kalian dengan otak dungunya kalian mengkhianati Isa. Kalian meragu-ragukan apa yang disampaikan Isa. Kalian meragu-ragukan apa yang disampaikan oleh Yesus. Kata Isa, qala inni kata Isa, inni rabbi wa rabbukum fa'budu. Ini Tuhanku dan ini Tuhanmu, sembahlah dia. Kata Lukas 4 ayat 8, ini Tuhanku dan ini Tuhanmu, sembahlah dia. Akan tetapi fakhtalafa min bainihim. Akan tetapi apa? Saat itu Nasrani berselisih paham setelah Isa tiada lagi di bumi. Katanya ahwa Isa. Satu pendapat daripada Nasrani mengatakan dengan orang yang paham terhadap Isa mengatakan gini, ahwa Isa, siapa Isa? Jawaban daripada pemahaman Yakubiyah, mereka mengatakan, oh Isa itu adalah pure Tuhan. Artinya apa? Dalam pandangan Wones sekarang,
Ada juga yang mengatakan daripada kubu kedua, no, bukan. Dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Namun apa? Dalam pandangan Nasturiah, dia mengatakan bahwa dia anak Tuhan. Halo. Ada yang mengatakan, oh dia bukan anak Tuhan. Dia itu paham 3 di dalam 3. Di mana saat itu masih Bunda Maria yang juga disembahkan. Hingga akhirnya apa? Kata Allah, asmi bihim wa absir, pendengaran mereka itu bagus. Wa absir, penglihatan mereka itu bagus. Yauma ya'tunana, hari yang kemudian yang akan datang, kata Allah. Lakinid dhalimunil yauma, akan tetapi orang-orang yang zalim di hari ini, 2024, 2025, 2027, sampai kapanpun, kata Allah, sampai akhir kiamat, tidak akan ada yang namanya selesai. Ya, kalau kita bilang Al-Quran bukan mukjizat, kenapa sejitu ini prediksi daripada Al-Quran bahwa tentang siapa Isa, tentang siapa Yesus dalam pandangan tidak akan pernah selesai, kata Allah, dengan tendensi asmi bihim, dengarlah, wa absir bihim, penglihatan kalian itu bagus, yauma ya'tunana, hari yang akan datang, lakinid dhalimun, orang-orang yang zalim yang memfitnah Isa fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata. Sekarang kita melihat bahwa denomisasi mereka masih berantam, Monis Ritung berantam, Abionit dibidatkan, ya, monarki monalism dibidatkan. Terus apa itu? Segala pandangan terhadap Yesus terjadi perbedaan. Oke, kita sapa dulu Bang Hanzo. Halo Bang. Bang Zuma monitor, Bang Zuma. Bang Zuma guruku. Lanjut Bang. Lanjut. Oke. Manda Tonale, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Bang Dermawan Syah, selamat siang. Selamat siang. Bangku. Ya, Bang Islam Kristen Bang. Aku lagi nungguin ini abangku. Bang Edis kapan naiknya lagi nih? Rada-rada seru itu tadi. Ya, iya Bang. Tadi kenapa sih? Ada yang mau disampaikan lagi Bang? Aku tadi sempat ketiduran loh. Ada apa sih? Tadi. Ada apa, Kidaman? Yang mana? Yang mana Ki Ari? Ya, aku ribut-ribut tadi ada apa? Aku tadi tidur, habis tidur bangun. Oh, ada Edis tadi Bang, ada naik Bang. Ada Bang Edis tadi naik. Dia tanya gitu. Loh. Kok turun? Ada apa? Terus? Dah. Udahlah, kita cabut hak moderator aja. Semua orang.